Romo, para suster, segenap anggota seminar online ini yang terkasih, dan juga kedua panelis kita, Pak Doni dan Ibu Hanli. Selamat sore untuk waktu Indonesia Barat, dan selamat malam untuk waktu Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Dan teman-teman dimanapun kita semua berada ya, senang sekali sore ini bisa bersama-sama, kita bisa diskusi dan belajar bersama. Romo, sebentar saya siapkan screen-nya dulu ya. Sudah bisa terlihat screen-nya? Oke, baik. Sore ini saya diminta dalam waktu 20 menit ini untuk menyampaikan peran orang tua dalam pendidikan anak di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum mulai, katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu supaya semakin disayang oleh teman-teman semua yang ada di sini. Nama saya Hanli Mulyani, salam kenal. Saya adalah seorang psikolog anak, remaja, pendidikan. Kemudian fokus karya saya ada di SOA. Saya juga pendiri SOA. SOA adalah sahabat orang tua dan anak. Kami adalah Parenting dan Education Support Consultant. Nah, karena waktu terbatas, teman-teman untuk bisa mengenal lebih jauh, teman-teman bisa buka website kami www.soa-edu.com, atau bisa temenan di sosial media ya, di IG saya dan di Facebook saya @hanlimulyani, atau itu juga ada WhatsApp saya secara pribadi 0811188951. Itu dulu perkenalan dari saya. Saya akan mulai masuk ke materi. Nah, teman-teman, sudah kurang lebih kalau di Indonesia mungkin 3-4 bulan ya kita mengalami namanya pandemi COVID-19. Dan tidak cuma di Indonesia, tapi pandemi COVID-19 juga telah mengubah dunia ya. Ini terjadi di semua negara, hampir semua negara di dunia. Kemudian pandemi COVID-19 juga telah mengubah banyak sekali aspek dari kehidupan kita manusia ya di dunia ini. Dan termasuk yang akan kita fokuskan pada sore hari ini adalah pandemi COVID-19 termasuk mengubah pendidikan, mengubah sekolah ya, mengubah pengajaran dan pembelajaran ya. Jadi banyak sekali perubahan juga di dunia pendidikan yang akan kita bahas sore hari ini. Nah, setiap perubahan teman-teman nggak cuma perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, biasanya memunculkan berbagai perasaan ya teman-teman ya kalau perubahan ya. Nah, perasaan-perasaan yang muncul ketika ada perubahan itu biasanya bingung ya karena berubah, nggak biasa gitu, lalu nggak nyaman. Nah teman-teman, kita main sebentar ya, kita mengepalkan tangan seperti ini ya. Nah, kalau saya biasanya kalau melakukan hal ini, jempol kiri saya biasanya di atas, jempol kanan saya di bawah. Nah, sekarang yang jempol kirinya di atas, sekarang pindah ke bawah, yang jempol kanan di atas jadi pindah ke bawah, ditukar posisinya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah perubahan. Tapi perubahan yang sangat sederhana ya, perubahan posisi jari-jari tangan saja. Tapi perubahan ini coba kalau teman-teman rasakan, nggak nyaman ya, nggak biasa ya, kadang bingung juga gitu ya tadi waktu menempatkan jari-jarinya ya. Setiap perubahan membawa perasaan seperti itu. Lalu juga pandemi COVID-19 ini juga mungkin membawa perasaan cemas ya, khawatir, lalu juga takut, kemudian kesal ya, lalu marah ya, bosan ya. Ini kalau saya memberikan webinar terhadap remaja, ini perasaan yang paling dominan muncul ya, bosan ya. Terus atau juga mungkin ada yang merasa sebaliknya ya, karena setiap orang berbeda-beda. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sebenarnya adalah normal selama pandemi COVID-19, apalagi kalau di awal-awal ya, bagi orang-orang untuk merasakan perasaan-perasaan tadi ya, bosan, bingung, nggak nyaman, khawatir, cemas, takut, kesal, dan marah ya. So, it's okay not to be okay ya. Kemudian, namun di sisi lain teman-teman, Bapak Ibu, penting untuk kita tidak menghabiskan tuh sepanjang hari kita untuk khawatir, untuk takut, untuk bingung gitu ya. Jadi kalau saya melakukan yang namanya strategi penjadwalan waktu khawatir, waktu takut, waktu bingung. Saya tidak membiarkan perasaan-perasaan itu mengambil alih hidup saya sepanjang hari seperti itu ya. Tapi apakah perlu khawatir, takut, dan bingung? Perlu, karena perasaan-perasaan itu yang akhirnya membuat kita jadi berpikir.
yang membuat kita jadi mencari solusi bagaimana menghadapi pandemi seperti ini ya. Nah, kemudian sangat disarankan untuk berbicara dengan seseorang ya tentang isu-isu pribadi. Jadi jangan dipendam sendirian, jangan dipikirin sendirian gitu ya yang sedang terjadi, sebagai cara mendapatkan perspektif lain selain perspektif diri sendiri. Nah, teman-teman, itu juga seperti yang kita lakukan saat ini. Kita bersama-sama nih ada 200-an nantinya ya. Kita bisa diskusi ya, bisa saling support satu sama lain seperti itu. Pandemi COVID-19 juga tidak selamanya. Nah, itu good news-nya ya. Kita percaya ini tidak selamanya ya, pandemi ini. Meskipun memang saat ini kita masih berada dalam ketidakpastian ya, uncertainty. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kita semua sedang menghadapi badai yang sama. Ini metafora ya. Kita semua sedang menghadapi badai yang sama, yaitu badai pandemi COVID-19. Namun, mungkin kita berada di perahu yang berbeda-beda. Maksudnya apa sih kita berada di perahu yang berbeda-beda? Artinya, ini kan peserta hari ini kan dari KWI ya, keluarga-keluarga di Katolik di Indonesia. Mungkin kondisi keluarga kita berbeda-beda, ya. Kondisi daerah kita berbeda-beda. Kondisi sekolah anak kita juga berbeda-beda. Bahkan kondisi anak-anak kita juga berbeda-beda ya, dan sebagainya. Jadi kita berada menghadapi badai yang sama, namun kita berada di perahu yang berbeda-beda ya. Nah, teman-teman, perasaan-perasaan tadi gitu ya, situasi pandemi COVID-19 tentu bisa mempengaruhi orang tua akhirnya mengalami yang namanya stres di dalam hidupnya ya selama pandemi ini. Nah, stres orang tua, anak juga bisa mengalami stres ya. Jadi nggak cuma orang tua aja ya. Nah, perubahan juga menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada anak dan bisa menyebabkan stres. Nah, stres orang tua mempengaruhi anak. Stres anak mempengaruhi orang tua. Jadi kayak loop gitu ya, yang saling mempengaruhi. Padahal orang tua dan anak selama pandemi COVID-19 ini, kita sama-sama stay at home nih ya, berada di rumah sepanjang hari, karena kita nggak boleh kemana-mana ya. Nah, ada satu psikolog positive psychologist namanya Martin Seligman. Dia adalah penulis buku Optimistic Child. Yang mau saya sampaikan sederhana aja. Jadi biasanya kata Martin Seligman, kalau orang dalam kondisi stres, biasanya orang mengajukan 3 pertanyaan dasar seperti ini nih, pada umumnya ya. Kenapa ya ini terjadi pada aku, pada keluargaku gitu ya? Sampai kapan sih pandemi ini akan berakhir gitu ya? Terus biasanya kita akan cenderung tanpa kita sadari akan mencari siapa yang bisa disalahkan gitu ya, blaming others gitu. Kalau kita sering dengar ya, menyalahkan orang lain atau menyalahkan sesuatu di luar diri kita ya. Dan ketika kita stres, pemikiran kita tuh jadi tidak jernih ya. Ketika emosi mengambil alih, logika kita juga jadi tidak jernih ya. Nah, pemikiran yang tidak jernih, tidak logis ya, seringkali mengarah pada perilaku menyalahkan. Kemarahan kita dapat diproyeksikan pada siapa yang kita pikir patut disalahkan. Akhirnya orang tua jadi nyalain anak, anak nyalain orang tua, istri nyalain suami, suami nyalain istri, orang tua nyalain guru gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman, yuk kita pahami mengenai stres ya. Nah, kalau teman-teman lihat di screen saya ini kalau kita lihat grafik yang ke arah kanan, teman-teman bisa lihat ada tulisan stres ya. Lalu grafik yang sebelah kiri yang menuju ke atas itu ada tulisan performa ya. Nah, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna orange dan kuning ya. Nah, sebenarnya teman-teman, tidak semua stres itu tidak baik gitu ya. Tapi betul, ada stres yang tidak baik. Nah, ini yang merah ya, namanya distress, stres yang negatif. Kapan menjadi negatif? Ketika kita tidak bisa memanage stres kita secara efektif dan akhirnya stres itu sangat mempengaruhi drag down ya, membuat hidup kita jadi nggak produktif ya, membuat performa kita jadi turun. Ini namanya stres yang akhirnya menjadi negatif di stres ya, karena kita tidak bisa kita manage atau too much ya, terlalu berlebihan buat kita gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau orang nggak ada stres, juga performanya nggak optimal loh teman-teman, Bapak Ibu. Kita lihat ya yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ada pandemi COVID-19, kita cuek-cuek aja, kita santai aja gitu ya. Nah, mungkin kita jadi nggak berpikir bagaimana kita mengantisipasinya gitu ya, mencari solusinya. Nah, stres ada yang positif ya, namanya eustress, di mana ketika
kita berada di eustress, performa kita tuh menjadi optimal. Saya kasih contoh nih teman-teman. Misalnya ketika saya diajak Romo Aris untuk menjadi salah satu narasumber di acara kita sore hari ini. Itu membuat saya stres gitu ya. Waduh, harus ngasih seminar di KWI gitu ya. Tapi stres ini memicu saya untuk membuat materi ya, menyiapkan materi gitu ya, menyiapkan diri dengan baik sehingga akhirnya performa saya pun menjadi optimal dan saya bisa membawakan hari ini gitu ya. Karena stres itu memicu saya untuk mempersiapkannya secara optimal seperti itu ya. Nah, teman-teman, banyak di dalam hidup kita yang kita tidak bisa mengendalikan ya. Kita tidak bisa mengontrol, kita bahkan tidak merencanakannya ya. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini ya. Nah, tetapi teman-teman, Bapak Ibu, kita harus selalu ingat bahwa ada satu hal yang selalu dapat kita pilih ya dan kita kontrol, yaitu sikap kita dalam menghadapi situasi apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satunya yang pasti bisa kita pilih, kita kontrol ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat dua lingkaran ini ya. Nah, kita lihat yang lingkaran sebelah kanan dulu ya. Ini yang warna biru muda, ini adalah lingkaran yang biru muda adalah lingkaran yang mengatakan bahwa ini ada di daerah pengaruh kita ya, sesuatu yang bisa kita usahakan ya, sesuatu yang ada di kendali kita gitu ya, sesuatu yang bisa kita rencanakan ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah orang-orang yang fokusnya tidak pada apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya rencanakan ya, tapi fokusnya pada masalah di luar dirinya yang dia sendiri tidak bisa kontrol ya, tapi dia fokus gitu, pandemi ini gini, tapi dia tidak fokus apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadikan kita pribadi orang-orang yang reaktif ya dan negatif ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri sebaliknya ya, oke, ada pandemi COVID-19, kita nggak bisa nih mengontrol pandemi COVID-19 gitu ya, ini terjadi dan sudah terjadi. Oke, saya fokus apa nih yang saya bisa lakukan. Oke, sekarang harus work from home, sekarang harus school from home ya, belajar di rumah. Apa nih yang bisa saya lakukan untuk ya mengatasi situasi yang memang tidak bisa kita ubah saat ini gitu ya. Jadi fokusnya adalah apa yang bisa saya lakukan ya. Kemudian ini akan menjadikan kita orang-orang yang proaktif ya dan positif seperti itu. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang proaktif ya, yang berada di sebelah kiri ya, yang fokus pada apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi yang tidak bisa kita ubah saat ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sebenarnya saat ini, saat anak-anak harus belajar di rumah ya, school from home, saat ini adalah momen yang baik buat orang tua dan guru untuk berkolaborasi. Bekerja bersama guru, orang tua bekerja bersama guru, orang tua bekerja bersama anak-anak, dan beradaptasi. Lalu supaya kita bisa survive dari tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bukan saling menyalahkan, seperti yang tadi ya, ketika stres kan kita cenderung, aduh marahin anak, nyalain anak gitu ya, guru, sekolah, dan sebagainya ya. Jadi ini adalah momen untuk kita bersama-sama, berkolaborasi, orang tua, sekolah atau guru dan juga anak-anak menghadapi tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan gitu ya. Bersama kita pasti bisa melewatinya dengan baik ya. Bapak, Ibu, teman-teman, kalau saya mau refleksi gitu ya, sebenarnya masa pandemi COVID-19 ini itu adalah sebuah momen umpan balik ya, kalau saya bilangnya feedback terhadap apa yang kita mungkin tabur selama ini gitu ya, apa yang kita bangun dalam pola asuh kita selama ini dengan anak-anak, apa yang kita bangun dalam pola komunikasi di keluarga selama ini, apa yang kita bangun dalam pola relasi ya antara dengan suami, dengan anak-anak di dalam keluarga, pola belajar anak-anak selama ini ya sebelum masa pandemik. Jadi ini kayak feedback gitu ya. Jadi kita karena kita sekarang harus di rumah bersama-sama gitu, wah ternyata begini gitu ya. Tapi kalau apa yang kita lakukan, kita bangun, ya kita tabur selama ini adalah yang baik gitu ya. Dan kita akan merasakan selama stay at home ya, selama masa pandemi ini. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19
bukan menjadi penyebab gitu ya kalau misalnya ada konflik gitu ya antar pasangan. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 itu pencetus ya dari mungkin relasi yang memang sudah konflik yang sudah ada sebelumnya gitu ya, pola komunikasi yang kurang sehat yang sudah ada sebelumnya seperti itu ya, pola belajar yang belum efektif sebelumnya seperti itu. Jadi ini momen kita untuk kita melihat ya feedback. Nah, untuk itu, masa pandemi COVID-19 juga teman-teman adalah masa yang bisa kita gunakan untuk recreate. Jadi kalau misalnya, ini metafora lagi ya, saya suka bercanda terhadap diri sendiri dan keluarga gitu ya, ini masa kita rekreasi di rumah ya, karena itu pilihan kan, kita mau menjadikan masa stay at home, study at home itu sebagai momen yang horor, atau kita bisa jadikan ini momen untuk rekreasi ya, fun bersama di rumah seperti itu. Dan saya sih mau milihnya yang fun bersama ya, rekreasi. Rekreasi itu kata dasarnya recreate ya, artinya yuk kita menciptakan ulang ya. Untuk itu kita perlu kreatif memang menghadapi situasi ini ya, menciptakan ulang apa? Menciptakan ulang pola keluarga yang baru ya, menciptakan ulang pola belajar yang baru di rumah seperti ini. Jadi ini masa kita untuk recreate ya, menciptakan ulang. Nah, teman-teman, kenormalan baru dalam pendidikan sekolah mungkin ya, ini baru mungkin ya, tidak kembali 100% normal mungkin ya, karena semua pakar pendidikan, peneliti pendidikan pun masih di searching ya, masa pencarian ya, research ya, period. Kita juga masih berada dalam ketidakpastian ya, pandemi COVID-19 ini. Prediksinya adalah nanti belajar akan mengarah kepada blended learning ya, campuran antara face-to-face learning bertemu langsung dan online learning. Kalau sekarang karena pandemi COVID-19 ini kan anak-anak benar-benar online learning ya, tapi nanti kalau situasi pandemi sudah tidak ada, prediksinya akan blended ya, gabungan keduanya. Nah, saat ini mungkin masih banyak orang tua dan guru yang bingung ya, bahkan mungkin tidak paham akan hal ini. Nggak apa, ya tidak apa-apa. Itu sangat wajar terjadi dalam setiap perubahan yang ada. Namun, setelah mengalami fase tersebut, teman-teman, Bapak Ibu, berikutnya kita harus menerima, ya tidak boleh tadi ya fokus pada pandemi COVID ya, bete-betean terus gitu ya, menyalahkan terus, enggak. Kita perlu menerima dan beradaptasi, ya beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Itu sikap yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita perlu pilih. Nah, ini adalah tantangan baru dan beradaptasilah. Ya, 1, 3 pilar pendidikan adalah orang tua, sekolah, dan siswa, ya anak. Beginilah adanya dan urutannya sebenarnya. Orang tua yang pertama, sekolah, guru, dan anak. Bahkan sebelum pandemi dan juga sesudahnya pun udah seperti ini ya. Orang tua adalah peran pertama dan utama dalam pendidikan anak. Pandemi COVID-19 ini mengembalikan kita, orang tua, kepada kesadaran ini, bahwa hai orang tua, kita adalah pendidik utama dan pertama loh untuk anak-anak kita sebenarnya, bukan sekolah ya. Jadi pandemi COVID-19 mengembalikan kita pada kesadaran ini. Lalu yang berikutnya, anak-anak di usia TK dan SD, Bapak Ibu teman-teman, ini kan tingkat awal kelas 1 sampai 3 ya, SD tingkat awal. Ini peran orang tua mendampingi mereka memang saat belajar di rumah masih sangat diperlukan dan signifikan ya. Orang tua perlu mengatur. Jadi kata kunci mengatur. Mengatur apa? Sumber daya yang ada di rumah ya. Misalnya ada suami ya, mungkin ada mama yang tinggal bareng, mungkin ada asisten rumah tangga ya. Pokoknya sumber daya yang di rumah itu harus diatur. Dan apalagi yang perlu diatur, waktu ya yang ada antara orang tua dan anak agar proses pembelajaran dari rumah dapat belajar secara efektif. Ya mau nggak mau kata kuncinya memang kita harus mengatur karena kita nggak bisa mengubah situasi kan saat ini. Nah, saat ini kita tidak punya pilihan lain selain mengaturnya, membuat pola hidup keluarga dan pola belajar yang baru selama masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak mulai usia SD yang tingkat atas, kelas 4 sampai 6, ya SMP, SMA, orang tua dapat perlahan-lahan melepas anak belajar mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran dan diri sendiri, karena memang usianya sudah bisa ya untuk dilepas pelan-pelan sendiri, mandiri, bahkan sudah perlu itu. Orang tua sesekali aja mendampingi ya, untuk yang di usia SD tingkat atas dan seterusnya ya, dan memonitor sekali untuk anak yang usia SMP dan SMA.
Inisiatif kemandirian dan tanggung jawab adalah sikap yang sangat penting dikembangkan oleh orang tua pada anak-anaknya ya. Dan new normal pendidikan itu anak-anak adalah sebagai agent, Bapak Ibu, teman-teman, apalagi selama home learning ya, belajar di rumah. Kenapa? Karena guru kan nggak ada bersama mereka ya. Mereka adalah the owner of their own learning. Artinya anak-anak adalah penentu bagi dirinya sendiri dalam proses belajarnya. Sebelumnya guru ya yang punya kontrol penuh ya di sekolah. Nah, waktunya tinggal dikit. Romo nanti boleh tambah 5 menit, kayaknya nggak keburu deh. Nah, boleh ya Romo ya, maaf ya. Nah, jadi teman-teman, karena anak-anak itu adalah the agent ya, mereka adalah penentu belajarnya sendiri. Ini perlu saya sampaikan. Ini adalah roda kehidupan. Saya suka bilang ke anak-anak seperti itu. Nah, ini adalah roda kehidupan anak-anak. Di dalam hidup mereka, selain ada aspek studi, ada aspek memperhatikan kesehatan, ya, spiritual, ya, ke gereja, ikut misa, teman, hobi main, ya, aktivitas sosial, pengembangan diri, keluarga. Nah, coba bayangkan ada anak yang studi terus nggak pernah main, nggak pernah ada waktu dengan teman, jadi bagus nggak? Nggak bagus kan? Tapi di sisi lain ada anak yang main terus nggak pernah studi, nggak baik juga kan? Jadi anak-anak perlu kita sadari dan perlu kita katakan bahwa, nah, kamu perlu membuat roda kehidupan ini, kata kuncinya 2, balance, ya, seimbang, dan prioritas, ya, tahu prioritas dan seimbang, 2 kata kuncinya. Jadi bukan berarti nggak boleh main gadget, boleh, ya, cuma harus memperhatikan keseimbangan dan prioritas. Orang tua dapat memberikan proyek, ini tips berikutnya ya, untuk dipelajari dan dikerjakan anak-anaknya selama di rumah. Kan pada bingung ya, mau ngisi apa nih, gitu ya. Bosen. Misal, anak-anak dilibatkan Bapak Ibu, teman-teman dalam pekerjaan rumah tangga. Mereka fun, karena buat mereka itu aktivitas yang menyenangkan ya. Meskipun buat kita membantu pekerjaan rumah tangga ya. Jadi, ciptakan proyek-proyek yang bisa dipelajari dan dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Beri kesempatan pada anak untuk eksplorasi ya terhadap apa yang dia sukai ya, bukan kita sukai ya. Tanya pada anak, apa nih yang kamu pengen sukai? Kan kamu punya waktu lebih banyak, yuk explore ya. Dunia sekarang tidak ada batasan ruang dan waktu. Ada handphone, ada tablet, ada komputer, ada internet. Kamu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja ya. Tanyakan pada anak apa yang mau dia pelajari ya. Berikan anak pilihan, karena itu dapat membuat anak termotivasi, karena dia terlibat ya, karena dia menyukai dan karena dia yang memilihnya sendiri. Lalu tetap berikan batasan ya terhadap penggunaan gadget ya yang tadi saya bilang will of life balance tadi. Jadi batasan apa? Saya suka ngomong ke orang tua, ke anak-anak saya juga, batasan waktu, batasan tempat, dan batasan konten, terutama anak-anak yang masih teenagers ke bawah ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu teman-teman, sebenarnya pondasi dari semuanya itu adalah komunikasi dan relasi antara orang tua dengan anak ya, di dalam keluarga. Karena ini adalah pondasi dari semuanya. Tidak ada satu solusi untuk semua pendidikan anak, pastinya Bapak Ibu teman-teman. Untuk itu kita perlu berpikir kreatif ya, apa yang pas untuk keluarga kita, untuk anak kita ya, dan sebagainya. Anak-anak adalah pribadi yang hidup. Mereka punya pikirannya sendiri, mereka punya perasaan, mereka punya kepribadian yang berbeda-beda, mereka juga punya minat dan kekuatan yang berbeda-beda. Kenalilah anak-anak kita. Ini masa stay at home, masa yang bagus sekali untuk semakin mengenali anggota keluarga kita, karena kita punya banyak waktu bersama-sama. Anak diberi kemampuan, anak juga diberi ketidakmampuan, Bapak Ibu, teman-teman, yang berbeda-beda. Semua orang itu pasti membawa ketidaksempurnaan dari dirinya sendiri ya. Untuk itu jangan membandingkan anak kita dengan anak lainnya atau menuntut untuk bagus di semua bidang ya. Karena ini belajar di rumah, kita bisa melihat kamu harus bagus di semua mata pelajaran ya. Karena ini alasannya ya, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, orang tua ini momen yang baik juga, apalagi untuk anak-anak yang sudah teenagers, remaja ke atas, menemukan minat, ya, passion. Karena saya percaya passion itu, minat itu adalah anugerah Tuhan. Lalu eksplorasi, kekuatan-kekuatan tadi ya, kekuatan-kekuatan anak kita ya, karena setiap orang itu pasti diberikan talenta oleh Tuhan, dan sekarang setiap talenta itu bernilai. Lalu, minat, ditambah kekuatan, ya, kecerdasan anak yang berbeda-beda. Kemudian bantu anak untuk menciptakan nilai untuk orang lain, untuk keluarganya,
untuk sekolahnya, untuk masyarakat sekitarnya, untuk gerejanya, untuk Indonesia, untuk dunia, kenapa tidak ya? Jadi hidup tidak hanya memberi nilai pada diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Iman, harapan, dan kasih, bagaimana kita dapat berdampak bagi sesama ya, kasih. Dan yang terpenting adalah kasih, kata Tuhan di Alkitab ya, menjadi saluran kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ya, dan supaya hidup anak-anak kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama, sehingga Allah ya, Tuhan Yesus menjadi tersenyum atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Belajar dan bekerja bersama Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu, libatkan Tuhan, Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya sebenarnya di masa pandemi ini ya. Keluarga-keluarga, mulailah belajar bersyukur setiap hari, di setiap malam saya suka nanya ke anak saya, dan apa sih hari ini 2 hal, 3 hal yang kamu syukuri? Tapi mama nggak mau yang standar, dikasih napas, dikasih hidup nggak mau. Tapi yang spesifik, yang hari ini yang bisa kamu syukuri. Kenapa? Karena kita mengubah fokus kita, tidak melihat masalah terus-terusan, tapi mencari apa yang kita syukuri, kita jadi merasa hidup kita bahagia ya, dan kita merasa energinya juga lebih positif ya, dan kita juga tentu bisa memberi akhirnya ketika kita bisa bersyukur. Nah, terakhir teman-teman, Bapak Ibu, bertahanlah ya, menciptakan ulang pola hidup keluarga, pola belajar yang baru selama pandemi COVID-19, dan beradaptasilah. Bertahan dan beradaptasilah. Demikian Romo Yoris, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Bu Henry untuk presentasinya. Memang kita agak tidak terlalu molor juga. Kita Ibu Henry hanya ambil 2 menit. Oke. Baik, itu tadi para Romo, para suster, para peserta seminar yang terkasih, itu presentasi awal di sesi pertama dari Ibu Handi Mulyani, seorang psikolog dan juga seorang klinikal psikologis. Ya. Baik, beliau ini, Ibu Hani juga ini umat paroki Santo Ambrosius Villa Melati Mas Serpong. Ya. Baik, kita masuk ke sesi yang berikut. Kita nanti bersama dengan Pak Doni Kusuma. Nah, beliau ini adalah konsultan pendidikan karakter. Nah, beliau adalah pemerhati pendidikan, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, periode 2019 sampai 2023. Jadi sekarang masih aktif nih. Nah, beliau juga adalah dosen pada Universitas Multimedia Nusantara. Baik, beliau akan berbicara dengan kita, mempresentasikan kepada kita materinya dengan judul penguatan peran keluarga melalui konsep tripusat pendidikan di masa COVID-19. Oke, apa dan bagaimana? Kita beri kesempatan kepada Pak Doni. Oke, kita beri waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu semua, para pemerhati pendidikan ya. Saya ingin mempresentasikan beberapa hal yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan dan pandangan kepada Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan, jadi saya saat ini menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Lalu sedikit latar belakang pendidikan saya, dulu ada di seminari, kemudian belajar filsafat, lalu kemudian saya secara khusus mengambil studi tentang kurikulum dan pengajaran di Boston College Lim School. Nah, saat ini seperti tadi disebutkan oleh Romo Yoris, jadi pada masa Pak Muhadjir Effendi menjadi Mendikbud, saya diminta untuk menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan sampai sekarang. Lalu kemudian sebelumnya pada zaman Pak Anies Baswedan saya juga diminta untuk menjadi tenaga ahli di Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. Ini memang semacam think tank yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan pada waktu itu. Nah,
Saya ingin memulainya dengan news update dulu ya. Mungkin Bapak Ibu ini pada bingung juga ya, ini saat ini gimana nih situasinya? Apakah apa yang bisa kita lakukan nih saat ini? Nah, saya ingin mengklarifikasi dulu Bapak Ibu, Romo Suster. Jadi kementerian itu sudah membuat kebijakan bahwa pembukaan tahun akademik 2020-2021 itu salah tulis maaf, itu akan dimulai pada 13 Juli 2020. Nah, kita harus ingat bahwa pembukaan tahun akademik itu tidak sama dengan permulaan masuk sekolah secara tatap muka. Nah, karena apa? Di poin 2 saya sebut pembukaan sekolah untuk tatap muka ini membutuhkan banyak syarat. Karena situasi COVID-19 saat ini, lalu masing-masing daerah berbeda situasinya, maka ini ada banyak syarat. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Orang tua, Bapak Ibu guru, sekolah perlu mempersiapkan diri. Nah, nanti kita akan berdiskusi di sini. Nah, yang kunci penting lagi adalah bagaimana kolaborasi antara orang tua dan sekolah atau guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan anak di masa COVID-19 ini. Dan tentu orang tua perlu memahami dengan baik apa sebenarnya bagaimana cara kita memandang pendidikan itu, atau bagaimana kita bisa memandang proses pendidikan anak, memandang sekolah itu seperti apa sebaiknya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, saya melihat ada 5 pandangan orang tua itu tentang sekolah. Ini sangat menarik karena ini tidak ada risetnya, tetapi hanya ya secara common sense atau juga dari pembicaraan-pembicaraan yang ada, mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngecek sebenarnya saya itu pandangan terhadap sekolah itu ada di mana gitu ya. Jadi ada 5 pandangan orang tua terhadap sekolah. Nah, ini saya sebutkan nih. 1, nah sekolah sebagai bengkel Bapak Ibu. Jadi ada orang tua itu mikirnya itu sekolah tempat reparasi ya, ada anak-anak yang memiliki kekurangan dari segi ilmu, dari segi sikap, mungkin dari segi perilaku. Ya sudahlah diserahkan kepada sekolah untuk diperbaiki, kayak betulin mobil gitu. Jadi sekolah itu kayak bengkel. Nah, ini ada orang tua yang punya pandangan seperti ini. Pokoknya pengen hasil akhirnya itu anak baik gitu ya. Yang kedua, sekolah sebagai tempat bimbingan belajar. Nah, anak ini ada semacam defisit malas belajar kah, atau kurang memahami banyak hal, nggak bisa matematika, kurang mampu ini, itu. Nah, lalu sekolahkan aja biar nanti pinter. Jadi pokoknya tagihan utamanya anak saya pinter, rapotnya bagus, ranking 1. Lalu yang ketiga, itu sekolah sebagai bank. Nah, ini lebih menarik lagi Bapak Ibu, karena ini orang tua pokoknya dia bayar sekolah. Tugas saya adalah bayar kepada sekolah karena ini kayak investasi. Nah, nanti tinggal saya menerima investasi itu. Saya sudah bayar berapapun yang sekolah minta, saya ingin bahwa hasilnya itu anak-anak saya baik secara akademik, perilaku, dan sikap. Jadi hanya satu pihak. Ini dari dimensi ekonomi saja. Nah, mungkin juga ada orang tua yang menganggap sekolah itu sebagai tempat penitipan anak. Nah, ini mungkin memang ada ya, sekarang ada tempat penitipan anak juga. Memang benar-benar ada faktanya gitu ya, karena memang ada anak-anak kecil, bayi, PAUD yang memang dititipkan, ada tempat penitipan anak. Tapi yang saya maksud adalah secara umum, seolah-olah itu karena orang tua bekerja, Bapak Ibu bekerja, lalu nggak ada yang merawat anak, udah disekolahkan saja, dititipkan, kemudian begitu pulang sekolah dijemput, diambil pulang lagi gitu. Jadi kayak dititipkan aja, tidak memiliki tujuan apa-apa kenapa anak itu ditaruh di sekolah, hanya dititipkan supaya selamat saja gitu. Mereka baru protes ketika terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu dalam diri anak-anak mereka. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Romo Suster, Bapak Ibu pasti ya yang ada di sini, Komisi Keluarga, saya rasa tidaklah memiliki pandangan yang seperti ini. Mudah-mudahan ini ya, pendapat saya ini benar gitu ya, bahwa Bapak Ibu yang hadir di seminar ini tidak ada yang memiliki pandangan seperti ini, keempat ini. Tapi mungkin ini yang terbaik Bapak Ibu. Sekolah sebagai satu keluarga besar. Jadi karena tadi seperti kata Bu Hanli, pendidik utama adalah orang tua, maka sekolah itu sebenarnya merupakan mitra dari kita semua, keluarga-keluarga Katolik, untuk membangun, menumbuhkan, mengembangkan anak, sehingga dia bertumbuh menjadi semakin sempurna.
Seperti di dalam kitab suci dikatakan kan, jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga itu sempurna adanya. Nah, saya rasa spiritualitas sekolah itu harusnya seperti itu, dan Bapak, Ibu, guru, orang tua juga harus paham bahwa menjadi sempurna itu tidak berarti itu harus bisa semuanya, karena tadi Tuhan memberi anugerah dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi intinya adalah bahwa di dalam proses pendidikan, Bapak Ibu itu tidak bisa kemudian menyerahkan diri satu pihak kepada sekolah atau mengelola sendiri, mungkin nggak setuju sama sekolah, lalu dengan homeschooling dan lain-lain, seolah-olah dia dengan dari dirinya sendiri bisa mendidik anak-anak. Saya rasa untuk situasi yang sangat kompleks seperti sekarang, orang tua sangat tidak mampu lah, katakanlah untuk mendidik sendiri anak dengan ilmu pengetahuan gitu, tentu saja sangat sulit seperti itu. Nah, saya ingin kemudian berbicara Bapak Ibu, kita ingin meletakkan bagaimana kita berpartisipasi di dalam proses pendidikan di masa COVID ini dengan memaknai pemikiran Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu di dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana nih orang tua terlibat dalam pendidikan anak di masa COVID. Kalau tadi Ibu Handi sudah mengatakan bagaimana di rumah sendiri seperti apa orang tua mendampingi anak-anak, sekarang kita akan berbicara bagaimana orang tua berkomunikasi ini dengan sekolah. Apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua agar kolaborasi ini berjalan dengan baik. Jadi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini Bapak, Ibu, Romo, Suster, dan para pasutri yang terkasih, saya melihat ada 3 hal yang memang harus kita coba, kita amati, kita lihat. Ada 3 dimensi yang nanti menjadi tugas dan bagian dari tanggung jawab kita masing-masing untuk terlibat di dalam proses pendidikan anak ini. Nah, 3 dimensi itu adalah dimensi pedagogis, yang pertama, kemudian yang kedua komunikasi, yang ketiga terkait dengan penggunaan teknologi. Karena mau tidak mau teknologi itu menjadi bagian penting di dalam proses pembelajaran pada masa sekarang ini. Nah, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan pedagogi dan hal-hal apa yang perlu Bapak, Ibu, orang tua, Romo, Suster semua perhatikan ketika nanti mendampingi keluarga-keluarga atau kemudian bagaimana mendampingi mereka untuk bisa terlibat aktif di dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, ada 4 poin yang utama yang saya refleksikan, saya lihat sebagai bagian yang sangat penting. Dimensi pedagogi ini kan sebenarnya terkait dengan bagaimana proses orang dewasa mendampingi anak-anak untuk bertumbuh sehingga tercapai tujuannya. Jadi, kalau anak-anak itu bersekolah, tujuannya kan supaya mereka punya semangat belajar. Karena menjadi pembelajar seumur hidup saat ini menjadi sangat fundamental, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak SD yang saat ini kelas 6, nanti kalau mereka sudah kuliah, jenis-jenis pekerjaan mereka itu saat ini itu sepertinya banyak yang belum ada. Diprediksi anak SD yang sekarang ini sekolah, nanti jenis pekerjaan baru yang ada itu ada sekitar 60%. Yang lama-lama itu mungkin yang jadul gitu ya, profesi guru, lalu menjadi sarjana hukum, ya itu mungkin masih ada. Insinyur ada, tetapi ke depan itu ada banyak sekali cita-cita, pekerjaan, profesi yang saat ini belum ada. Nah, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak untuk materi-materi atau profesi yang saat ini belum ada? Kuncinya adalah membentuk dalam diri anak semangat belajar mandiri. Jadi, menjadi pembelajar seumur hidup itu. Nah, dalam konteks sekarang ini, Bapak Ibu, bagaimana sih mendampingi anak-anak gitu ya? Kadang-kadang kita itu kalau misalkan tahun ajaran baru, ini nanti sudah mulai tahun ajaran baru, orang tua itu hanya mengantar anak ke sekolah, lalu kemudian anak-anak menerima buku-buku pelajaran, lalu kalau ada pertemuan orang tua, kemudian mendengarkan, oh aturan-aturan di sekolah seperti ini, lalu kemudian ada tata tertib, tugas-tugas sekolah, lalu kemudian mungkin kriteria-kriteria kenaikan kelas dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu guru atau orang tua terutama seringkali tidak pernah melihat apa sih materi yang dipelajari anak-anak. Pernahkah kita Bapak Ibu misalkan nih
ketika tahun ajaran baru anak-anak kita menerima misalkan harus mempelajari buku-buku tertentu. Pernah nggak kita lihat nih buku-buku yang dipelajari anak-anak kita? Apakah benar nih buku-buku ini gitu ya? Kadang-kadang itu hal-hal yang aneh bisa saja terjadi gitu. Jadi bantuan dari orang tua perlu untuk melihat apa materi yang dipelajari anak. Buku-buku apa yang dipakai. Karena dari pengalaman saya untuk bagaimana mendampingi orang tua dan lain-lain, terutama di sekolah-sekolah negeri, kelompok-kelompok radikal yang intoleran itu seringkali masuknya itu lewat buku-buku pelajaran. Jadi kalau orang tua punya kepekaan, dia akan ngecekin buku-buku pelajaran yang dipelajari anak. Apakah di situ isinya ada hal-hal yang malah bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral. Kalau misalkan setiap orang tua itu melihat buku pelajarannya anak-anak, minimal sekilas saja membaca isinya apa sih ini direview sekilas. Kalau ada sesuatu yang keliru, Bapak Ibu bisa langsung lapor kepada sekolah, memberikan laporan kepada guru bahwa buku ini nggak pantas nih dibaca untuk anak-anak. Jadi buku apa yang dipakai, apa saja isinya. Ini baru terkait bagaimana pendampingan belajar. Dan sebenarnya kalau di pemerintahan saat ini kan yang berlaku kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu ada banyak sekali materi-materinya dan memang kadang-kadang sangat-sangat membebankan, sangat membebani, dan memang kami saat ini memang sedang untuk mengevaluasi kurikulum ini supaya lebih ringkas, lebih sederhana. Tetapi intinya adalah bahwa apa yang dipelajari anak itu sudah ada di beberapa peraturan tentang standar isi dan lain-lain. Atau paling tidak kalau Bapak Ibu guru nggak perlu membahas masalah peraturan-peraturan, baca saja buku diktatnya. Lalu yang penting lagi adalah bagaimana memahami anak yang ketika kesulitan dalam belajar. Kita bertanya, kita melihat apa yang dia kemudian punya gairah belajar, cara-cara belajar dia seperti apa, dan ini nanti akan sangat penting bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Lalu yang kedua, pembelajaran bermakna, Bapak Ibu. Jadi di masa COVID ini seringkali ada kecenderungan dari pihak sekolah itu untuk kemudian menyelesaikan seluruh kurikulum. Padahal Pak Nadiem sudah mengatakan tidak harus menyelesaikan semua kurikulum gitu ya. Sehingga pembelajaran itu bermakna, ada kontekstual, aktual sesuai dengan situasi lingkungan, dan menantang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau misalkan anak-anak ini diberi tugas, sesuai dengan katakanlah nih diberi tugas sesuai dengan buku teks, atau kalau dia googling itu ada jawabannya di sana, pasti anak-anak sudah akan malas, tidak akan mengerjakan, tidak mau belajar. Tetapi kalau kita bisa, Bapak Ibu guru bisa membuat soal-soal yang terpersonalisasi, lalu orang tua mendampingi, apa sih maknanya ini bagi kamu secara kontekstual saat ini, lalu pembelajaran itu menjadi bermakna. Lalu yang ketiga, pemberian kepercayaan. Ya, di masa belajar ini kadang-kadang anak capek dan lain-lain, dan ketika ada ulangan jarak jauh, ya yang mengerjakan orang tuanya. Dimensi kejujurannya kurang. Nah, orang tua perlu belajar terutama memberi kepercayaan bahwa anak itu bisa belajar dengan baik. Saya ada pengalaman teman yang sekolah di Australia, anaknya suatu ketika sakit, dia ada banyak PR, lalu orang tuanya mengerjakan, karena kasihan kan, gitu dikerjakan. Ketika dikasih tahu ke anak, ini nak, nanti laporan ke guru, anak ini protes. Mama, saya nggak mau terima itu. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan saya. Saya rasa ini proses pendidikan yang berhasil, karena apa? Anak tahu bahwa dia harus bekerja dengan hasil karyanya sendiri, jerih payahnya sendiri. Lalu kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Apakah anak-anak merasa senang belajar di rumah? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu dampingi ketika anak-anak itu berada di rumah. Kemudian ditanya kenapa senang, kenapa nggak senang gitu. Nanti dari dialog seperti ini, Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata ini mungkin dari metodenya Bapak Ibu guru bisa diperbaiki, bisa ada usulan-usulan supaya soalnya tidak seperti ini, penugasannya tidak seperti itu, seperti itu. Nah, jadi ini dimensi pedagogi yang mungkin Bapak Ibu di rumah sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke dimensi komunikasi. Ini tadi, ketika apa yang ada di rumah pengalaman belajar anak-anak itu tersampaikan ke Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu orang tua, maka komunikasi dengan guru akan mudah. Bapak, Ibu perlu berkomunikasi dengan guru kelas atau wali kelas, bisa membahas perkembangannya, perkembangan belajar anak-anak, kemudian metodenya, kemajuannya, kesulitannya, dan lain-lain. Ini perlu sekali karena apa? Anak-anak ini seringkali punya rasa tertentu terhadap guru-guru yang kok ini membosankan seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru itu orang tua
bisa kemudian berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Karena memang masa PJJ di masa COVID ini nggak sama dengan tatap muka langsung. Poin kedua adalah komunikasi dengan pihak sekolah. Ini terutama saya anjurkan untuk nanti mulai berkomunikasi secara intensif dengan sekolah untuk membahas kesiapan masuk sekolah di era normal baru ini. Saat ini sebenarnya situasinya kalau menurut saya sendiri ya, situasi Indonesia ini masih merah ya. Sehingga untuk masuk tatap muka itu harus ada banyak sekali persiapan-persiapan. Maka Bapak Ibu juga perlu berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan yayasan. Kalau Bapak Ibu punya akses kepada pemerintah daerah, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai akademisi, mungkin juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah, apakah sekolah-sekolah sudah siap masuk secara tatap muka, apakah protokol kesehatannya sudah ada, karena Indonesia ini sangat luas. Tidak semua sekolah itu memiliki sanitasi yang bagus. Ada sekolah-sekolah di Indonesia ini baru 40% saja yang punya sanitasi yang bagus. Tempat cuci tangan tidak ada, dan lain-lain. Apalagi kalau itu di daerah yang sangat, katakanlah, berwarna merah dalam pandemi COVID ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu memberikan dukungan. Bagaimana masukan orang tua terhadap kebijakan sekolah. Hidupkanlah peranan komite sekolah, karena saat ini orang tua juga terdampak COVID secara ekonomi, sekolah apalagi ya, karena apalagi sekolah swasta, kalau tidak ada uang dari orang tua, tentu saja tidak bisa membayar Bapak Ibu gurunya nanti, sekolah tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu orang tua itu memiliki jejaring yang bagus dengan pemerintah daerah, dengan anggota DPR, dengan tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Saya rasa Komisi Kerasulan Keluarga di paroki juga bisa kemudian terlibat di dalam proses bagaimana mempersiapkan sekolah nanti di masa era new normal. Dan yang terakhir teknologi. Ini memang TIK, teknologi informasi komunikasi, ini memang menjadi sarana pembelajaran yang saat ini banyak dipakai. Mas Nadiem sangat menginginkan bahwa sekolah-sekolah kita sangat maju di bidang teknologi. Jadi perlu persiapan, pemanfaatan, pengembangan untuk pembelajaran dan pengajaran gitu ya. Tetapi harus diingat Bapak Ibu, situasi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu sangat berbeda sekali. Ada yang teknologinya nggak ada, informasinya nggak ada, bahkan komunikasinya pun juga nggak bisa gitu ya. Jadi tidak bisa komunikasi baik lewat handphone, HP, nggak ada sinyal, nggak ada listrik dan lain-lain. Maka ini perlu juga dibahas, dikembangkan bagaimana sekolah bisa maju menuju ke teknologi informasi komunikasi yang baik. Tentu saja saya berpikir pengajaran dan pembelajaran daring ini bukanlah masa depan ya. Dalam arti gini, anak-anak itu nggak suka sebenarnya pembelajaran daring yang semuanya online seperti ini. Mereka pembelajaran itu harusnya jarak dekat, sedekat hati kita. Bagaimana memberi keteladanan, memberikan pendampingan, dan memberikan pengayaan pada anak-anak. Lalu mungkin banyak yang bertanya, ini teknologi yang baik apa ya Pak Doni ya untuk pendidikan jarak jauh? Menurut saya teknologi yang baik itu adalah teknologi yang tersedia. Kalau ada daring, ada platform digital, orang tuanya mampu, situasinya sekolah bagus, ada internet, guru-gurunya bisa, silakan dipakai. Kalau tidak, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, lewat WhatsApp group, lewat radio, bahkan bisa lewat server lokal. Kalau daerah yang kemudian sangat jauh pun, perlu adanya mungkin guru kunjung akhirnya ya kan, karena tidak ada sarana lain kecuali gurunya berkunjung ke rumah-rumah, tetapi kemudian tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin menekankan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini sebenarnya alat yang mendukung proses pendidikan anak, terutama untuk pembentukan karakter individu. Jadi jangan sampai kita terbalik ya, memberikan anak alat-alat lalu jatuh kepada alat itu sendiri. Maka kita harus mempergunakan gawai, teknologi, platform pembelajaran, sinyal, dan lain-lain itu sebagai bagian dari proses untuk pendidikan anak-anak kita di masa depan. Saya rasa pendidikan di masa depan memang tidak pernah bisa lepas di dalam teknologi, tetapi harus menjadi bagian dari kita, dan kita perlu memanfaatkannya dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya. Jadi itu akhir sesi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kontak person saya ada di sini. Kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan atau nanti di luar ini mau menghubungi saya, silahkan, saya masih bersedia. Terima kasih Romo. Saya kembalikan kepada Romo Yoris. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk pemaparan materinya. Ya, kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Kita akan mendengar jawaban
dari para panelis. Di catatan saya sudah ada beberapa penanya dari peserta seminar ini, dan untuk sementara saya akan bagi dalam dua sesi. Sesi pertama itu ada 3 penanya untuk Ibu Hanli. Ada tiga penanya, 3 pertanyaan Ibu Hanli. Lalu kemudian sementara Pak Doni, saya mencatat di sini ada 2 pertanyaan untuk Pak Doni. Maka saya langsung ke Ibu Hanli, saya membacakan pertanyaannya. Yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Ertapora. Ibu Ertapora, seorang ibu yang berdomisili di Jakarta. Pertanyaannya, dalam situasi saat ini apa yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk mempersiapkan mental anak-anak selama kurang lebih 6 bulan ke depan, dan persiapan mental seperti apa yang perlu dilakukan agar anak-anak tetap memperhatikan protokol new normal tanpa mengurangi rasa kepedulian dan sosialisasi anak-anak terhadap teman-teman di sekitarnya. Itu yang pertama. Saya bacakan 3-tiganya dulu ya, Bu ya. Lalu yang kedua dari Pak Hendra Chandra, dari tinjauan psikologis, berapa lama orang bisa bertahan terhadap stres? Apa dampak terburuk akibat stres? Nah, pertanyaan yang sama juga sebenarnya datang dari Suster Paulina. Suster Paulina bertanya, bagaimana memotivasi orang tua dengan keluhan-keluhan ketika orang tua mendamping anak-anak tingkat SD sampai SMP. Jadi masih ada hubungan dengan stres dan orang tua mengalami itu. Bagaimana memotivasi mereka supaya keluar dari situasi stres ini. Dan yang ketiga ini dari Romo Patrick Mangge kepada Ibu Handi, apa ada cara lain yang lebih efektif selain mengingatkan dan menyadarkan anak tentang prioritas dan balance? Selain mengingatkan dan menyadarkan, apa ada cara lain yang lebih efektif? Mungkin sementara saya beri kesempatan kepada Ibu Hanli dulu, baru nanti sebentar setelah Ibu Hanli menjawab, baru saya beri kesempatan kepada Pak Doni. Silakan Ibu Hanli. Ya, terima kasih Romo. Maaf tadi namanya saya nggak semua hafal, saya langsung jawab aja ya. Ya. Tadi ada pertanyaan yang bagaimana mempersiapkan mental anak-anak kalau misalnya mereka tetap harus belajar dari rumah gitu ya, sampai waktu juga yang belum ada kepastian gitu ya. Lalu bagaimana dengan sosialisasi anak-anak kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi pertama kita memang perlu berkomunikasi dengan anak-anak kita. Untuk menyampaikan mengenai apa itu COVID-19, apa itu pandemi COVID-19 ya. Saya pikir kalau kita lihat di WhatsApp group itu ya sudah banyak yang membuat video, bahkan pemerintah Indonesia juga membuat video untuk mulai dari anak balita gitu ya, mengenai COVID-19. Jadi kita bisa menggunakan resources yang ada itu gitu ya. Atau kita bisa berkomunikasi langsung dengan anak-anak kita. Jadi kita komunikasikan, kita jelaskan COVID-19 itu apa ya, terus kemudian pandemi COVID-19 itu apa, terus memang sayangnya memang belum ada kepastian gitu ya sampai kapan gitu ya. Nah di masa masih tetap pandemi ya, sayangnya suka nggak suka ya kita tetap harus di rumah gitu ya. Artinya kita tetap hanya bisa bersosialisasi, kita tetap bisa bersosialisasi ya. Jadi makanya bukan social distancing kan, tapi physical distancing gitu. Jadi kita tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik ya. Kondisinya saat ini memang ini gitu ya, yang hanya kita punya ya. Jadi anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya misalnya via seperti saat ini gitu ya, bertemu melalui di WhatsApp group, atau kalau internetnya bagus bisa lewat Zoom seperti ini gitu ya. Atau misalnya anak saya sih sekarang itu sudah suka bersepeda sama temennya, meskipun pakai protokol COVID gitu ya, dan sepedaannya dia berjaraknya berjauh-jauhan gitu ya misalnya. Nah itu sosialisasi ya kita dengan keterbatasan saat ini itu yang maksimal bisa kita lakukan seperti itu. Nah kita harus komunikasikan. Kemudian
kita juga sampaikan kepada anak bahwa ya suatu saat nanti kamu akan kembali ke sekolah gitu ya, bersekolah seperti dulu gitu ya, bertemu dengan teman-teman, meskipun memang sampai saat ini kita belum bisa kasih kepastian sampai kapan gitu kepada anak-anak kita. Jadi komunikasikan gitu ya. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai stres ya, tadi ya yang saya tangkap mengenai stres ya, sampai berapa lama orang bertahan. Nah, Romo kalau nggak salah tadi yang nanya sama suster ya, kapasitas stres antar manusia itu beda-beda. Satu orang dengan satu orang lainnya kapasitasnya stresnya beda. Ada yang misalnya kena masalah segini gitu ya, sudah stres banget. Ada yang menghadapi masalah segini, dia masih fine-fine aja gitu ya. Kapasitas stres orang berbeda-beda. Dan penyebab stres antara satu orang dengan orang lainnya pun bisa beda gitu ya. Nah, sebenarnya memang salah satu keterampilan yang perlu kita latih dan kita kembangkan pada anak-anak kita itu sebenarnya adalah kelenturan emosi tuh. Bapak, Ibu, Romo, Suster, kelenturan emosi itu perlu dilatih dan dikembangkan pada anak-anak kita, lentur. Jadi kayak squeezy. Jadi kalau squeezy itu dipencet gitu ya, kan dia penyet gitu ya, tapi squeezy itu bisa bounce back, bisa membal lagi. Nah, itu membalnya itu yang penting untuk kita latih, kelenturan emosi. Jadi kapasitas setiap orang beda-beda gitu ya. Terus kemudian jadi kalau untuk menjawab pertanyaan berapa lama orang bertahan terhadap stres ini, saya tidak bisa memberikan jawaban itu gitu ya, karena penjelasannya seperti tadi. Jadi tidak ada jawaban yang pasti. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya adalah selain seimbang dan balance. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, Romo, Suster, yang penting adalah sebenarnya kata kuncinya adalah kegiatan pengganti atau substitusi. Substitusi atau kegiatan pengganti ya, supaya anak nggak hanya mikirnya bermain gadget saja gitu ya, cari substitusi kegiatan pengganti. Nah, memang saat ini kan lagi-lagi kita ada keterbatasan bahwa kita masih fisik kita nih punya keterbatasan untuk pergi kemana-mana ya, untuk eksplor secara fisik gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di saat presentasi, tanyakan pada anak dan bantu anak untuk eksplorasi apa yang mau dieksplorasi. Misalnya kalau contohnya anak saya masak gitu ya, Ma aku mau eksplorasi masak, oke. Mama papa dukung gitu ya. Ya repotnya kita jadi setiap hari memberikan material masakannya ya, raw material masakannya gitu ya. Dan dengan dia bereksplorasi masak, hari ini dia mau masak apa, besok dia mau masak apa, terus kemudian dia lihat gadget, tapi dia lihat apa itu namanya resep-resep gitu ya dari YouTubers dia belajar ya. Nah, itu kan substitusi kegiatan pengganti. Jadi alih-alih dia terus-terusan pakai gadgetnya untuk bermain, dia pakai gadgetnya untuk eksplorasi memasak gitu ya. Terus dia menggunakan waktunya di dapur untuk membuat masakan baru hari ini, membuat minuman. Nah, itu kalau itu anak saya ya, dia pengen eksplorasinya masak. Nah, cari anak-anak kita apa yang mau dieksplorasi seperti itu. Jadi cari kegiatan pengganti. Nah, untuk anak-anak yang lebih kecil, Bapak Ibu, ya mau nggak mau memang kita orang tua, anggota keluarga itu harus jadi teman mainnya sih ya. Karena anak kecil memang kan dia belum bisa main sendiri, belum bisa kita lepas sendiri. Jadi memang artinya kita harus mengatur tadi dari sumber daya yang ada di keluarga kita, dari waktu yang ada untuk menemani anak-anak kita yang masih kecil. Itu saya juga nggak punya jawaban lain selain mengatur sumber daya dan waktu ya untuk anak-anak kita yang masih kecil itu, seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya. Kemudian tadi ada satu lagi, Romo, apa ya pertanyaan yang terakhir? Romo Yoris bisa bantu pertanyaan terakhir, saya lupa tadi pertanyaan yang terakhir apa. Itu tadi ya. Yang itu prioritas tentang balance. Berarti udah terjawab dong ya? Berarti sudah saya jawab. Jadi cari substitusi kegiatan pengganti. Dukung anak, tanyakan anak mau eksplorasi apa gitu. Dari kondisi yang memang ada saat ini yang bisa kita lakukan seperti itu, dan eksplorasinya yang dia suka ya, kayak pengembangan diri yang dia suka seperti itu.
Itu Romo, Ya, itu dulu dari saya. satu lagi, satu lagi mungkin saya lupa untuk Ibu Hanli, yakni ini pertanyaan dari Ibu Kristiani Halim. Bu Hanli, tolong bantu info aturan ideal di rumah dari jam bangun pagi sampai tidur malam untuk anak. Informasi saja. Iya, itu pertanyaannya bagus banget gitu ya. Dan jadi satu hal yang penting Bapak Ibu teman-teman adalah pola. Nah, ketika kita bicara pola, ada satu fungsi otak yang sangat penting juga untuk dikembangkan pada manusia sejak dini, itu adalah fungsi eksekutif otak namanya ya. Nah, membuat itu lebih praktis, fungsi eksekutif otak itu adalah sebenarnya bagaimana nanti orang itu bisa membuat tujuan dan membuat perencanaan dalam hidupnya. Ya, fungsi eksekutif otak juga berhubungan dengan yang namanya emosi dan kontrol diri. Fungsi eksekutif otak juga berhubungan dengan namanya fokus ya dan flexibility, fleksibel ya. Dan fungsi eksekutif otak juga berhubungan dengan kesadaran diri ya dan point of view ya, perspektif ya. Nah, jadi sebenarnya momen COVID-19 ini momen yang bisa kita pakai untuk semakin melatih anak-anak itu fungsi eksekutif otaknya. Jadi pola. Jadi punya pola, setiap hari itu ada pola. Misalnya kalau jam-jam berapanya diatur, karena setiap keluarga kan beda-beda ya. Tapi yang penting adalah pola, ya ada pola. Dan anak itu melakukan pola. Bahkan tempat misalnya untuk belajarnya, kalau memungkinkan rumahnya, itu diatur. Jadi posisi ini, tempat ini, lokasi ini adalah tempat memang untuk belajar di rumah. Jadi sekolahnya di sini gitu. Jadi secara mental gitu ya, dan fungsi eksekutif otaknya dilatih ya. Jadi polanya diatur. Yang penting adalah kata kunci pola. Misalnya mau bangun jam berapa, oke. Habis bangun mau apa? Misalnya mau sarapan dulu, terus kemudian mandi atau mandi dulu, sarapan dulu. Begitu misalnya mau langsung belajar atau misalnya dia mau melakukan yang lain dulu gitu ya. Jadi yang penting adalah polanya. Termasuk kita ya, termasuk kita. Itu Romo. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hanli. Maka sekarang saya ke Pak Doni. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah catat. Itu pertama dari Ibu Francisca dari Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Untuk Pak Doni, bagaimana cara penerapan belajar di rumah dapat dikonversi dari pembelajaran di sekolah yang cenderung teoritis dan klasikal. Pembelajaran dari sekolah dikonversi ke pembelajaran di rumah. Lalu pertanyaan kedua dari Bapak Benedictus Haro, orang tua sebagai pemeran utama untuk pendidikan anak. Bagaimana dengan anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja? Jika hanya dengan asisten rumah tangga, bagaimana menyikapi hal ini? Lalu di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan kurikulum 13, K13 tadi, bagaimana dengan situasi di kampung-kampung? Orang tua yang tidak kurikulum, lalu kemudian ada listrik, internet, lalu kurang lebih bagaimana solusinya? Ketiga, itu dari Bapak Hendri Chandra. Bagaimana pendapat Pak Doni? Saat ini anak-anak remaja itu mulai pendidikan dengan model seperti ini. Apa yang akan terjadi dari hasil pembelajaran model ini ke depan? Karena Pak Hendri Chandra melihat bahwa ternyata anak-anak remajanya sekarang mulai menyukai model pendidikan seperti ini. Dan kira-kira apa nanti output yang akan terjadi? Itu saja sementara pertanyaan. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Romo Yuris atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum. Jadi pertama untuk Bu Francisca, cara belajar di rumah yang mengkonversi ya. Jadi mengkonversi pembelajaran di rumah dengan apa, mengkompensasi lah ya, apa yang di rumah itu mungkin lebih praktis, lebih
bermakna, tetapi kemudian kondisi sekolah yang berbeda gitu ya. Nah, pertama-tama perlu kita ingat bahwa di masa COVID-19 ini, dari pihak kementerian itu tidak, katakanlah dari pihak kementerian tidak mewajibkan, sebentar Bapak Ibu, Romo Yoris apakah masih bisa sambung ini kok sepertinya mati tadi? Ya, masih ya, bisa saya ya Romo ya? masih bisa dengar. Oke, baik. Masih, ya, Oke, ya, baik. ya, saya Terima dengar. kasih. Jadi di masa COVID seperti ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang tidak menuntut bahwa sekolah itu menyelesaikan seluruh tuntutan kurikulum. Ya, maka ini sebenarnya menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk menyeleksi dan memilih materi-materi yang sangat penting, fundamental yang harus diajarkan kepada anak-anak gitu. Nah, yang jadi masalah kan ada beberapa sekolah, guru mungkin punya persepsi bahwa ini harus textbook sekali, jawaban yang di luar textbook itu keliru, dan lain-lain. Nah, saya rasa Ibu Francisca, kalau Ibu memiliki kemampuan, kapasitas untuk mengajak anak belajar secara lebih bermakna, katakanlah lebih kreatif, bahkan jawabannya ada di luar buku pelajaran, dan lain-lain, saya rasa hal ini bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah, bahwa anak ini sungguh-sungguh belajar gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu gurunya tetap menganggap bahwa apa yang dipelajari anak itu tidak bisa dianggap sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum, tentu kita bisa berdiskusi, mendialogkan dengan kepala sekolahnya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di masa COVID ini secara lebih baik gitu. Karena ini sebenarnya bukan masalah siapa yang paling diutamakan kepentingannya, apakah orang tua yang punya pendapat ini atau sekolah gitu. Bisa jadi sekolah punya pendapat sendiri dan orang tua juga punya pendapat. Maka inilah pentingnya tadi saya bilang komunikasi dalam konteks pedagogi. Jadi jangan sampai nanti itu justru anak-anak itu malah nanti ketika kembali ke sekolah lagi itu malah hubungannya tidak bagus dengan gurunya gitu ya, karena selalu bikin acara sendiri misalnya seperti itu. Nah, ini saya rasa penting. Dan di masa COVID ini situasi belajar saya rasa memberi peluang untuk berbagai macam model pembelajaran. Jadi seperti itu. Konversinya mungkin yang dimaksud adalah apakah yang dipelajari di rumah itu bisa dijadi nilai, karena terkait dengan proses penilaian ini kan ada kebijakan-kebijakan sekolah, maka orang tua punya kepentingan untuk berkomunikasi gitu ya. Karena sebenarnya penilaian itu kan menilai ketercapaian tujuan. Jadi bukan sekedar untuk penilaian saja gitu. Maka kalau misalkan tujuan-tujuan itu bisa dicapai dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan peran orang tua di rumah tadi secara inovasi dan kreasi, saya rasa itu tidak masalah. Dan Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak di rumah juga bisa kemudian berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru, kemudian kepada kepala sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak. Pengelola sekolah pun juga harus terbuka terhadap masukan dari orang tua. Itulah Romo saya bilang pentingnya komisi keluarga di sini juga bekerja sama dengan komisi pendidikan. Karena bisa jadi sekolah-sekolah yang anak-anak orang Katolik itu memasukkan anak di sana kan sekolah Katolik juga. Jadi ada proses komunikasi sehingga kita mencari apa yang terbaik bagi proses pendidikan anak. Lalu untuk Pak Benediktus, untuk anak-anak yang orang tuanya keduanya bekerja, lalu kemudian situasinya sulit di kampung-kampung, bagaimana K13 dan lain-lain. Nah, situasi saat ini, Pak Benediktus, memang tidak sama seperti yang sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah, ada COVID atau tidak ada COVID, itu situasinya sama. Dalam arti gini, mereka tidak ada sinyal, tidak ada listrik, gurunya juga guru honorer semua. Saya pernah ke Nagekeo itu di Nusa Tenggara Timur itu, atau Nusa Tenggara Timur ya. Itu hanya 7 km dari jalan raya, itu sudah tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Mereka pakai solar cell, tetapi hanya untuk menyalakan bolam di waktu malam. Nah, ini kan sulit. Mereka ada COVID, nggak ada COVID, itu tetap saja, itu anak-anak nggak bisa akses ke PJJ gitu ya. Maka ya, proses yang seperti ini harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, bagaimana memberikan prioritas. Kalau ada Bapak Ibu tadi saya bilang ada katakanlah kolaborasi jejaring, maka seperti di daerah Nagekeo ini kalau ada umat Katolik, dia kemudian orang pemerintahan, bekerja di PLN dan lain-lain, mungkin bisa mengarahkan itu dikasih prioritas. Kalau kenal dengan anggota-anggota DPRD, buatlah itu supaya dibangun listrik di sana, kemudian disediakan
BTS untuk internet, sehingga anak-anak proses belajarnya menjadi lebih baik. Karena kalau tidak ada listrik, itu sudah sangat terbatas sekali, kecuali kemudian pemerintah daerah dan guru-guru dan sekolah menyediakan buku-buku yang akan dibagikan pada anak-anak, tentu saja tetap memperhatikan protokol COVID. Jadi untuk yang proses belajar seperti saat ini, Bapak Ibu mohon diperhatikan, sebenarnya teknologi yang ada itu harus sesuai dengan kondisi yang ada. Dan saya rasa di kementerian seperti itu juga. Pak Nadiem Makarim tidak akan memaksakan sekolah PJJ semuanya. Dia tahu bahwa di Indonesia ini perbedaannya sangat besar gitu ya. Maka gunakan sarana prasarana yang tersedia yang terbaik. Kalau tadi kedua orang tuanya bekerja, lalu seperti apa gitu kan? Nah, menurut saya sistem gotong royong ini bisa, karena seperti di Tangerang ada satu kampung itu di mana orang tuanya itu selama seminggu dia pergi keluar kota, ke Bekasi, ke Bogor gitu, lalu nanti dia akhir pekan baru balik lagi di kampung itu. Dan di situ ada umat Katolik juga. Apa yang dilakukan? Ya sudah, umat Katolik yang tinggal di situ menjaga, ngumpulin anak-anak ini untuk tetap belajar, mendampingi mereka, menjaga keselamatan mereka. Harus satu kampung lah yang ikut menjaga gitu ya. Jadi artinya kalau di satu daerah itu ada anak itu kemudian orang tuanya bekerja, apalagi di daerah yang terpencil, kemudian di tempat yang ya mau nggak mau tidak bisa atau berkebun, berladang, atau bekerja di perkebunan, saya rasa anak-anak ini perlu juga menjadi bagian dari solidaritas kita untuk memperhatikan seandainya kita ini tetangga mereka, umat satu lingkungan dengan kita, dan lain-lain. Jadi jangan pernah meninggalkan keluarga-keluarga itu. Maka sebenarnya sangat penting sekali di Komisi Keluarga itu punya jejaring di antar keluarga di sekitar lingkungan itu. Karena dari situ sebenarnya nanti kalau ada mereka yang membutuhkan, mereka berkekurangan, itu bisa cepat sekali tertangkap gitu ya. Nah, terkait dengan sarana prasarana tadi saya sudah sampaikan, gunakan apa yang ada gitu ya. Sembari ketika ada umat Katolik di situ yang punya kekuasaan, punya power, punya relasi, punya jejaring, gunakan jejaring ini untuk membangun pendidikan sarana prasarana di daerah yang mungkin masih tertinggal. Karena kalau tidak ada yang menyuarakan, itu akan ditinggal terus gitu. Jadi kalau nggak ada yang menyuarakan terus-menerus, itu akan ditinggal. Dan saya ada pengalaman seorang guru di Pangkal Pinang, dia ketika ditunjuk di satu sekolah, tidak ada listrik, tidak ada sarana prasarana, tapi dia ketemu bupati, ketemu wali kota, ketemu orang PLN, kirim surat ke anggota DPRD, ketemu orang-orang Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya. Akhirnya lama-lama ya dari pihak PLN bangun jalan di situ, bikin tiang-tiang, akhirnya sekolah itu malah digratiskan listriknya gitu. Karena ada kegigihan gitu. Maka mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, itu prinsip dasarnya gitu. Kalau yang lain kekurangan dan kita diam saja, ya di Nagekeo nggak ada listrik, nggak ada itu, ya sudahlah kami begini saja. Ya nanti akan seperti itu gitu, dan itu tidak akan membantu banyak. Lalu yang ketiga Pak Hendri itu yang tentang PJJ. Anak-anak ini kan sekarang suka juga memang pembelajaran secara online ya. Tetapi hasil penelitian terbaru menunjukkan di Prancis itu misalkan anak-anak nggak suka Pak online terus. Karena apa? Secara psikologis capek, melelahkan, dan tentu saja proses pendidikan itu nggak hanya online. Kalau pendidikan hanya terkait dengan materi, pembelajaran, iya, itu bisa dibuat secara online. Tetapi proses pembelajaran, pendidikan yang sejati, yang otentik, itu melibatkan perjumpaan antar individu dengan dialog, ada emosi, empati. Kalau lewat katakanlah laptop ini sulit sekali, ikatan emosional mungkin bisa dari ekspresi, kita pakai Zoom seperti ini bisa gitu ya. Tetapi kemudian kadang-kadang juga sulit juga gitu. Wong Zoom saja kadang-kadang itu data-data privasi bisa bocor, ya kan? Lalu kan itu sulit sekali, tetapi kalau kita bertemu dengan guru, anak-anak belajar, dan mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman mereka, bermain bersama. Nah, ini saya rasa akan menjadi sesuatu proses pendidikan yang utuh ya. Bagi saya, teknologi ini hanya alat. Ya. Alat yang mendorong tercapai tujuan, bagaimana pembentukan karakter, pembentukan insan Kristiani yang baik itu terjadi dalam proses pendidikan. Maka memang harus ada porsinya sungguh-sungguh. Memang benar saat ini, teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Sehingga anak-anak itu begitu disingkirkan dari teknologi, dia akan merasa kehilangan. Ya. Dan di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai berpikir, itu tadi seperti Bu Andri bilang, harus ada keseimbangan antara teknologi dan proses pendidikan yang natural, yang harus dialami anak-anak gitu. Artinya apa?
proses pendidikan itu nggak bisa memberikan pengalaman untuk menjalani dua dunia yang berbeda gitu. Jadi di sekolah itu banyak dilarang-larang nggak pakai gawe, tapi begitu anak keluar dari pintu gerbang sekolah, gawe dinyalakan, mereka pakai. Dan ini saya rasa proses pendidikan yang terpecah. Maka yang imbang apa? Harus digunakan secara tepat pada waktu yang tepat dengan pendampingan yang tepat sehingga anak-anak itu bisa menghargai bahwa teknologi ini untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan orang lain, dan ini memang etika komunikasi dalam media ini yang sangat lemah di tempat kita karena anak-anak ini banyak yang mengumpat dan lain-lain kan. Bahkan beberapa waktu yang lalu anak-anak SMA itu masuk di list Instagramnya kementerian, mereka berpose yang tidak senonoh. Nah ini kan sesuatu yang mengerikan. Saya rasa justru teknologi ini ada di tangan anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu relasinya itu udah langsung seperti ini saya gambarkan. Ini dari otak, dari mata langsung ke gadget. Di sini tidak ada guru, tidak ada orang tua. Maka apa yang bisa kita lakukan? Membekali anak dengan pemikiran yang kritis, cerdas tentang situasi media itu seperti apa. Tidak semua yang tertulis di media itu benar semua. Tidak semua yang kita lihat di video itu sesuatu yang terjadi. Dan tidak selalu ada hubungan antara gambar dengan tulisan di bawahnya. Tidak ada kaitan antara gambar orang dengan badannya, itu belum tentu ada kaitannya sama sekali. Karena apa? Di dunia digital ini semua bisa dimanipulasi. Bahkan sekarang ada deepfake gitu kan. Mungkin saya nih, YouTube saya misalkan di sini ngomong, nanti saya ngomong A, dibunyikannya B. Padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi bagian dari proses pendidikan. Karena kalau tidak, gawe itu akan membahayakan masyarakat. Kita sudah melihat misalkan di India, hanya gara-gara WhatsApp yang menyesatkan, mereka sudah saling bunuh. Di Aceh, bagaimana kerusuhan-kerusuhan itu terjadi. Di Papua juga sama. Triggernya apa? Di WhatsApp grup gitu. Nah ini yang memang harus menjadi bagian dari proses pendidikan, apalagi di masa COVID ini, sungguh-sungguh gunakan teknologi ini secara tepat gitu. Karena apa? Kuota mahal, pulsa mahal, jangan sampai itu justru menjadi semacam pemborosan. Saya rasa itu, dan saya yakin ke depan itu memang blended learning, belajar secara online akan menjadi bagian dari proses pendidikan, tetapi dia tidak akan menjadi hal yang paling utama di dalam proses pendidikan itu sendiri. Begitu kira-kira Romo Yoris. Jawaban saya atas pertanyaan teman-teman tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk jawaban. Nah, kita masih punya waktu, saya akan lagi, dan ini untuk Ibu Hanat ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama dari Ibu Maria Rosa. Ibu Maria Rosa. Ini minta informasi nih Bu Hanli. Apakah sudah ada presentasi perbandingan antara online learning dan face-to-face learning yang optimal? Ini sekedar pertanyaan informatif. Apakah sudah ada itu penelitian model itu? Lalu yang kedua, mungkin bisa dijawab oleh Pak Doni juga nih pertanyaan yang ini informatif ini, penelitian tentang presentasi perbandingan antara online learning dan learning. Lalu yang kedua dari Ibu Asri Semarang, apakah sudah contoh proyek kepada anak yang orang tuanya tidak bisa mendampingi di rumah? Mungkin sudah ada itu. Lalu yang ketiga dari Evaristus, ini tentang penerapan konsep penilaian terkait dengan 3 aspek. 3 aspek itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif dapat diukur dinilai oleh guru dari tugas tertulis yang dikumpulkan siswa. Bagaimana dengan aspek afektif dan psikomotorik yang tidak bisa dipantau oleh guru karena masa pandemi ini? Nah, mungkin ketiga penanya ini bisa dijawab juga oleh Ibu Hanli dan sekaligus juga oleh Pak Doni. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya coba jawab ya. Nanti Pak Doni tolong dilengkapi ya, Pak. Ya.
Kalau dari research yang saya ikut webinar-webinar, kemudian saya baca-baca gitu ya, uh, uh, untuk anak-anak yang usianya lebih kecil gitu ya, kayak TK, kayak SD masih tingkat-tingkat yang lebih kecil, itu porsi untuk belajar e-learningnya itu lebih kecil. Nah, di usia sekolah yang tingkat atas itu bisa lebih banyak dibandingkan yang lebih kecil, seperti itu. Nah, tapi persentasenya tepatnya berapa, saya tidak bisa mengatakan persentase tepatnya, tapi itu untuk anak-anak dengan tingkat usia pendidikan yang lebih kecil, porsi tatap mukanya akan lebih banyak daripada porsi e-learningnya gitu ya. Dan kalau sudah usianya makin besar, misalnya SMP, SMA gitu ya, porsi untuk belajar menggunakan teknologi atau internet itu bisa lebih besar porsinya seperti itu, tanpa meniadakan tatap muka. Tentu kalau pandemi sudah berakhir ya. Kalau saat ini benar-benar kita hanya bisa belajar melalui e-learning, bahkan ya online learning, atau tadi menggunakan teknologi yang ada semaksimal yang ada ya Pak Doni ya, kayak radio, TV dan segala macam untuk daerah-daerah yang memang berbeda kondisinya ya. Kemudian contoh-contoh proyek apa yang yang bisa dilakukan oleh anak di rumah ya kalau orang tuanya kerja. Sekali lagi, kalau untuk anak-anak yang masih usia kecil, rasanya kan nggak mungkin ya kalau orang tua kerja, anak juga nggak ada pendamping di rumah. Kalau itu sih saya membayangkannya seperti itu ya. Nah, anak-anak misalnya usia mulai berapa ya, misal di usia TK, itu sebenarnya udah bisa dikasih proyek-proyek kecil tuh Bapak Ibu untuk mengisi waktunya di rumah. Contohnya misalnya dia diminta untuk beresin tempat tidurnya meskipun tetap dibantu gitu ya. Terus jadi proyek yang sederhana, paling sederhana adalah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan di rumah gitu. Jadi masing-masing anak dikasih tanggung jawab, misalnya masing-masing beresin tempat tidurnya gitu ya, terus cuci piring gitu ya, terus sapu pel gitu misalnya, masak gitu. Itu proyek yang sederhana ya, dilibatkan dalam kegiatan rumah tangga. Karena itu selain itu sederhana dan bisa dilakukan, itu melatih life skill kehidupan banget yang dia butuhkan loh Bapak Ibu nanti dalam kehidupan mereka. Terus kemudian tadi minta tanyakan anak, apa sih yang kamu suka? Kamu mau eksplorasi apa sih? Seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada akses internet, bisa belajar dari buku-buku, misalnya tadi misalnya ke perpustakaan terdekat, ke perpustakaan sekolah, atau bagaimana eksplorasi gitu ya, apa yang dia suka, itu dijadikan proyeknya dia, seperti itu. Kalau anak saya, yang tadi saya sudah sharing ya, dia pengen eksplorasi masak gitu. Selain dia tetap coding kalau anak saya coding, salah satu proyek yang juga dieksplor selama pandemi ini, ya. Terus kemudian jadi ditanyakan ke anak mau apa seperti itu, apa yang mau kamu kembangkan, apa yang mau kamu eksplor lebih yang kamu suka seperti itu. Kalau anak lebih besar, sebenarnya nih Bapak Ibu ya, anak-anak di usia SD bahkan kelas 4, 5, 6 itu tuh sudah perlu dan sudah waktunya untuk kita kembangkan yang namanya tanggung jawab, kemandirian, inisiatif seperti itu. Kalau anak SD kelas 4, 5, 6 saja sudah harus dikembangkan itu, apalagi yang SMP dan SMA gitu ya. Nah, kalau misalnya selama ini, aduh ternyata anak saya belum mandiri nih, anak saya belum bisa bertanggung jawab nih, yuk ini momen ini kita gunakan tadi untuk menciptakan ulang atau mengembangkan yang belum berkembang gitu, yang seharusnya sudah berkembang, seperti itu ya, dilatih ya. Nah, terus kemudian, sehingga kalau anak-anak yang lebih besar, orang tua sih udah nggak harus yang terus-terusan mendampingi, terus-terusan berada di samping anak untuk memonitor sekolahnya secara online. Harusnya udah nggak begitu sih. Orang tua monitor sekali-sekali. Karena itu tanggung jawab, kemandirian, inisiatif gitu ya, itu sudah harus muncul ya. Termasuk adalah yang berurusan dengan sekolah.
Terus kemudian kognitif, afektif, psikomotorik. Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita bicara e-learning saat ini gitu ya, pokoknya yang bukan face-to-face learning. Kalau kita bicara penilaian, itu kita harus mengubah paradigma kita berpikir mengenai penilaian. Ya, bahkan penilaian secara kognitif aja kita udah nggak bisa tuh memberikan tugas-tugas kepada anak yang bisa dilihat di buku. Artinya gini nih, kita kan hanya bertemu seperti ini ya, seperti ini. Bapak Ibu nggak tahu kan, saya di bawah saya ada apa, ya? Saya pakai celana apa misalnya, ya kan? Nah, kalau misalnya penilaian adalah kognitif, ya, misalnya, dan pertanyaan-pertanyaannya adalah yang sangat bisa dicari di buku, ya, itu tuh udah nggak bisa seperti itu, karena anak taruh di buku di bawahnya kan kita juga nggak tahu gitu ya, meskipun kita mengharapkan anak-anak dan orang tua itu berintegritas gitu ya. Nah, jadi nanti proses penilaian yang penting untuk kita pikirkan dan kita kembangkan, ubah paradigma kita adalah project base gitu ya, terus kemudian portfolio, produk gitu, apa yang dihasilkan oleh, atau analisa ya, atau esai seperti itu. Jadi paradigmanya harus berpikir agak bergeser nih. Jadi tidak hanya yang soal-soal yang bisa dijawab di buku. Jadi portfolio, produk ya, terus kemudian project ya, dan essay itu juga bisa ya. Dan di situ sebenarnya aspek motorik dan aspek afektif juga bisa kita stimulasi atau bisa kita gali dari penilaian-penilaian atau tugas-tugas yang sifatnya seperti itu. Itu dulu dari saya, Pak Doni, silakan ditambahkan. Baik, terima kasih Bu Hande tadi sudah memberikan beberapa hal yang sangat penting. Saya ingin melengkapi saja. Pertama terkait dengan persentase itu, memang kita melihat kalau di dalam proses pendidikan itu tentu saja yang imbang itu 50-50 ya, yang imbang gitu ya. Artinya seandainya itu online itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan pendekatan-pendekatan pedagogis yang terbaru, tentu saja bisa 50 online, 50 tatap muka, seperti itu. Tapi kan ini kembali berpulang kepada tadi, studentnya, siswanya yang mana gitu. Karena kami saat ini pun sedang mendesain draft Permendikbud tentang pendidikan jarak jauh. Dan ini sangat sulit sekali dibuat, karena apa? Karena banyak hal harus kita perhatikan. Misalkan ini yang di luar negeri, anak-anak Indonesia di luar negeri itu ada yang sekolahnya di Moskow, tapi nggak ada sekolah Indonesia di sana. Lalu kemudian kalau anak SD bagaimana gitu kan? Maunya, artinya kan mereka harus full online, yang kemudian dikerjakan dari Indonesia gitu, sehingga mereka bisa akses, karena ini salah satu cara negara untuk memberikan akses gitu. Tetapi tentu saja soal-soalnya, tata caranya itu sangat berbeda, dalam arti bisa penugasan, hal-hal yang kreatif, dan benar kata Bu Hanli tadi, kalau guru, Bapak Ibu guru masih tetap itu jawabannya tunggal yang ada di teks, atau anak diketik di googling itu keluar semua, ya lalu tidak akan bisa. Maka di masa PJJ ini pendekatan yang bagus adalah pembelajaran yang terpersonalisasi. Jadi kalau berbicara tentang statistik, jangan dikasih soal yang sama. Anak-anak ini ada angka 50, 10, ini berapa rata-ratanya, terus siapa yang paling suka ini, siapa paling tinggi, paling rendah, tidak seperti itu. Tetapi bisa dibuat variasi, misalkan nih coba ukur tinggi badan anggota keluargamu gitu kan. Coba sekarang buat rata-ratanya. Itu pasti akan beda sekali jawabannya masing-masing anak. Tetapi target pembelajarannya itu berhasil. Dan di situ motorik, psikomotoriknya itu juga harus jalan kan. Anak harus tahu, saya ngukurnya pakai apa ya, meteran. Terus dia harus berkomunikasi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan kakaknya, gitu kan. Atau misalkan, coba cari warna apa yang disukai anggota keluargamu, gitu ya. Boleh semua, kakek, nenek, boleh saja, tante, silahkan, dia suka warna apa. Nanti kamu hitung berapa jumlah yang sudah kamu wawancara, kemudian dia dalam keluargamu itu, warna apa yang paling mereka sukai, gitu. Lalu mereka buat daftarnya, lalu mereka diminta buat tabel. Saya rasa proses pembelajaran seperti ini nggak ada di Google, nggak ada di buku. Tetapi dia harus hubungi orang tua, nanya, telepon, itu kan kemampuan komunikasi, psikomotoriknya gitu. Nah, saya rasa
hal seperti ini bisa menjadi bagian dari cara-cara kerja Bapak Ibu guru, karena online itu tidak memindahkan buku atau kelas itu di dalam laptop gitu, tidak seperti itu, tetapi justru proses pembelajaran. Dan sebenarnya pendidikan yang tatap muka pun harusnya lebih terpersonalisasi karena kebutuhan individu itu berbeda. Lalu terkait juga dengan penilaian tadi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, memang ini di kurikulum 2013 ini memang ada banyak kekacauan. Kalau Bapak Ibu tahu ya, kriteria ketuntasan minimal itu kan di banyak sekolah kan itu ada banyak ya. Jadi saya yakin ini proses kebijakan ini nggak begitu mendidik karena banyak salah paham dan salah praktek gitu. Kalau sekolah itu KKM-nya 8, maka saya bisa memastikan itu anak-anak Bapak Ibu semua nilainya 8 itu. Matematika, IPA, IPS, dan lain-lain itu 8. Maaf. Jadi seperti itu. Maka kami saat ini juga sedang memberikan bagaimana panduan untuk penilaian yang otentik. Seperti tadi saya bilang contoh-contohnya, bagaimana kita bisa menilai secara otentik perkembangan anak. Karena kemampuan anak matematika itu mungkin beda-beda. Ada yang suka sosial, ada yang suka bahasa, ada multiple intelligence. Maka nggak bisa kemudian setiap anak itu diminta semua dimensinya itu harus sama. Saat ini kan yang terjadi di sekolah-sekolah kita seperti itu. Kalau KKM-nya 7, anak itu nilai minimal dalam rapot itu pasti 7. Saya juga heran kenapa bisa seperti itu seluruh Indonesia. Nah nanti kalau anak yang saking malasnya itu dia bilang, nggak usah belajar, Mi. Bapak, Ibu nggak usah belajar. Kenapa? Tenang aja lah, nanti sama Bapak Ibu guru dikasih nilai 7 juga kok. Sama suster-suster yang guru itu, saya nggak belajar, nggak ini, juga dikasih 7 kok. Tenang saja gitu. Nah ini saya rasa bukan proses pendidikan yang bagus. Saya rasa pendidikan yang bagus itu sungguh-sungguh menilai individu sesuai dengan kemampuannya, dan kita membawa mereka, justru penilaian yang otentik ini bisa membantu Bapak Ibu guru dan orang tua untuk memahami di mana anak ini kekurangannya, lalu bisa bekerja sama dengan sekolah untuk kemudian maju gitu. Dan penilaian itu saya rasa tidak bisa dipisahkan antara penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya rasa ini terlalu meredusir. Mungkin bisa dibedakan, tapi saya membedakannya pun juga bagaimana kriterianya, karena itu ada di dalam individu kan. Maka proses pembelajaran perlu katakanlah mengintegrasikan itu semua, dan saya rasa ada cara-cara itu, yaitu penilaian yang sifatnya otentik tadi, sehingga tidak setiap individu itu diberi porsi yang sama, bahkan cara belajar, kecepatan belajarnya pun berbeda-beda. Jadi kira-kira itu Romo tambahan saya untuk terkait dengan sistem penilaian yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang di sesi terakhir ini saya mencatat hanya 1 pertanyaan untuk Ibu Hanli, sedangkan ada 3 pertanyaan untuk Pak Doni. Maka saya ke Ibu Hanli dulu. Ini pertanyaan dari Ibu Ertapora. Bagaimana cara melatih kelenturan emosi anak? Jadi ini pertanyaan sangat praktis. Mungkin Ibu Hanli bisa menjawab pertanyaan Ibu Ertapora ini. Cara melatih kelenturan emosi anak. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Ini penting sekali ya. Jadi kita orang tua itu punya 3 peran untuk anak-anak kita. Pertama, ada saatnya kita jadi orang tua anak-anak kita. Ada saatnya kita jadi teman anak-anak kita. Kapan sih kita jadi teman? Itu loh, kalau lagi main, lagi pergi berduaan, itu kita jadi teman dia. Nggak ada boundaries gitu ya. Nah, nggak ada batasan. Yang ketiga, kita perlu menjadi life coach atau coach kehidupan buat anak-anak kita. Ya, nah, bagaimana melatih kelenturan emosi? Pertama, kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk kecewa. Jadi biarkan anak-anak mengalami kecewa dan belajar kecewa. Berikan kesempatan anak-anak untuk mengalami gagal. Bahkan kadang-kadang misalnya mereka membuat pilihan yang kita sebenarnya udah bisa menganalisa bahwa pilihannya ini akan tidak baik gitu ya, dia akan gagal lah gitu. Dan dia tetap memilih itu, selama konsekuensinya bisa kita manage, biarkan aja. Dan dia merasakan konsekuensi yang gagal itu gitu ya. Kecewa, gagal gitu ya, sedih. Nah, yang perlu orang tua lakukan adalah ketika anak itu sedang down, yang kayak squishy tadi lagi terpenyet gitu down, kita harus ada untuk mereka. Harus ada untuk mereka.
Nah, yang pertama, disinilah kita menjadi coach kehidupan buat mereka. Pertama, kita perlu empati dia. Kita jangan kasih pernyataan seperti ini. Tuh kan, mama juga udah bilang apa, ibu udah bilang apa. Kalau kamu pilih itu, kamu pasti gagal. Gagal kan? Bener gagal kan? Salah sendiri, gagal tuh gitu. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak empati sama sekali gitu ya. Dan membuat anak tuh jadi males gitu. Dan nanti ada gap antara orang tua dan anak, bahkan bisa ada konflik antara orang tua dan anak. Anak juga semakin down gitu ya ketika diperlakukan seperti itu. Nah, respon empati atau bagaimana orang tua berempati terhadap anak awalnya begini dulu. Tadinya kamu berpikir bahwa apa yang kamu pilih dan kalau kamu lakukan itu adalah yang terbaik dan akan menghasilkan hal yang baik buat kamu, ya. Dan ternyata apa yang kamu pikirkan tidak terjadi seperti itu. Untuk itu kamu kecewa. Untuk itu kamu sedih, ya. Bahkan kamu mungkin marah sama dirimu sendiri. Nah, ini adalah statement empati. Di mana ketika kita memberikan statement pernyataan seperti ini, mengkomunikasikan ini pada anak, anak akan merasa didengarkan perasaannya. Anak merasa dipahami perasaannya. Anak merasa diterima perasaannya apa adanya, gitu ya. Karena empati, penerimaan, itu udah bagian dari proses penyembuhan, gitu ya. Dan emosional temperaturnya itu turun, gitu ya. Dia merasa, aku kecewa, aku sedih, ya, orang tua aku pahami, dan aku diterima. Itu tahap yang pertama yang paling penting dulu, ya, ada berempati. Terus yang kemudian kedua, kita jadi coach, kita ngomong, oke, yang sudah terjadi tidak mungkin, tidak ada tombol undo dalam kehidupan kita. Kalau ada tombol undo kayak di komputer enak, tinggal di undo. Ini nggak ada, ini udah terjadi. So, kita nggak usah fokus terhadap apa yang sudah terjadi, dengan kondisi yang ada, apa yang kita sama-sama bisa lakukan nih untuk mengatasi ini, atau ke depannya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, ketika kita mengadakan percakapan seperti ini, Bapak, Ibu, teman-teman, ini kita sedang menjadi coach kehidupan mereka. Kita sedang membantu anak-anak kita untuk yang dari kondisi penyet, membalagi. Kenapa dia perlu coach? Karena mereka masih anak-anak, karena mereka masih remaja, seperti itu. Ya, jadi ada untuk anak kita pada saat dia dalam kondisi terpuruk, berempati, dan lakukan percakapan coaching seperti yang tadi saya contohkan. Dan gunakan bahasa kita. Apa yang bisa kita lakukan? Karena ketika apa yang bisa kita lakukan itu rasanya saya tidak sendirian. Meskipun nanti saat melakukannya kita lepas, kita biarkan dia lakukan sendiri gitu, ya. Begitu kira-kira untuk tips melatih kelenturan emosi sebagai contoh. Oke, terima kasih Ibu Hendy untuk penanya terakhir tadi. Sekarang saya ke Pak Doni dengan 3 pertanyaan terakhir. Dari Bapak Heriman, bagaimana para orang tua bisa mengerti tentang pendidikan karakter dan bagaimana cara membagikan atau mentransformasikan ini kepada anak, para siswa di rumah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Bapak Ignas Suryadi, Pak Doni, kemarin itu sebagai perkembangan pedagogi dan kemudian pedagogi. Apakah itu memang baru muncul di masa pandemi ini? Lalu cocokkah untuk semua jenjang pendidikan? Ini mungkin pertanyaan informatif untuk Pak Doni. Lalu kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, ini dari Suster Inosensia OP, dari Uskupan Agung Semarang. Ini pasti ini krunya Romo Aris nih. Ditujukan untuk Pak Doni, apakah ada patokan resmi dari Kementerian Pendidikan dalam menyusun RPP? Atau guru bisa mengubah RPP secara kreatif sekaligus dalam memilih dan memilah kompetensi dasar dari materi pembelajaran, mengingat waktu KBM menjadi lebih pendek dalam menghadapi new normal. Jadi termasuk kurikulumnya. Jadi minta informasi dari Pak Doni. Begitu saja Pak Doni. Terima kasih.
Baik, terima kasih Romo Yoris. Oh, pertanyaannya sangat luar biasa. Terima kasih. Saya ingin menjawab satu persatu, Pak Hariman, terkait dengan pendidikan karakter itu bagaimana mentransformasi proses di rumah ya. Jadi pendidikan karakter ini kan sebenarnya bukan sebuah pemahaman ya. Jadi bagaimana cara mentransfernya itu tidak dengan pemahaman, melainkan dengan memberikan keteladanan. Jadi ini memang yang paling sulit. Jadi kata kuncinya dalam pendidikan karakter ini, terutama bagaimana peranan orang tua di rumah, itu transformasi nilai itu hanya bisa dilakukan melalui keteladanan dan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh orang dewasa di sekitar rumah. Jadi ini cara yang paling efektif, tetapi juga cara yang paling sulit gitu. Jangankan seperti itu bukan hanya di rumah ya, tetapi juga di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa menjadi sosok keteladanan, itu juga bagian dari proses pendidikan karakter gitu. Jadi cara mentransformasinya, saya rasa ini bagaimana nilai-nilai itu hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu semua dan itu ditangkap oleh anak-anak kita di rumah. Nah, di situ sudah terjadi proses pembentukan karakter. Jadi tidak perlu banyak diskusi, ya tentu diskusi sangat dibutuhkan untuk meluruskan konsep dan pemikiran, tetapi seperti kata-kata pepatah Latin kan, verba movent exempla trahun. Jadi kata-kata mungkin bisa menggerakkan gitu ya, tetapi contoh itu lebih memikat hati. Maka proses pendidikan karakter kalau ingin ditransfer di rumah itu lebih tepat bagaimana Bapak Ibu Pak Sutri itu bisa menjadi katakanlah sosok keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini gitu. Orang Jawa bilang kan anak itu nggak akan jauh dari pohonnya, kacang orang ninggalan jaran, artinya selalu berdekatan gitu. Nah ini menjadi tantangan kita semua dan juga mungkin menjadi bagian dari refleksi kita. Yang kedua, Pak Ignas yang tadi mengatakan yang pedagogi saya sampaikan tadi, apakah ini hanya pada saat pandemi saja? Tidak, gitu ya. Jadi artinya pedagogi ini menjadi semakin urgen justru di masa pandemi ini gitu. Karena kalau sebelum-sebelumnya mungkin dimensi ini bisa kita lewatkan karena guru masih bisa handle anak saya di sekolah gitu kan. Tetapi sekarang ketika pedagogi di rumah ini orang tua kan harus berperanan menjadi guru juga gitu. Saya masih ingat bagaimana ponaan-ponaan saya itu ujian sendiri pakai kemarin ujian akhir sekolah itu SD gitu kelas 4 ya harus pakai seragam, mengerjakan sendiri lalu difoto dikirimkan ke gurunya. Itu di SD di Tangerang kan. Jadi sangat menarik gitu. Nah, kalau seperti itu hanya foto dikirimkan, bisa nggak dipastikan gurunya tahu anak ini mengerjakan sendiri ataukah orang tuanya yang mengerjakan setelah difoto itu ini saya mengerjakan. Nah, disitulah proses transformasi itu, pedagogi itu menjadi sangat penting ketika proses pembelajaran itu ada sesuatu yang luar biasa seperti sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya ini pedagogi yang saya sampaikan itu bukan hanya monopoli pada saat COVID, tetapi seharusnya di masa non-COVID pun dimensi pedagogis itu harus menjadi bagian. Nah, lalu yang terakhir, Saudara Innocentia, ini sangat menarik sekali karena persis ketika Pak Nadiem Makarim diangkat sebagai Mendikbud, hal yang pertama dia lakukan adalah membebaskan Bapak Ibu guru dari tugas-tugas administrasi. Maka kemudian keluarlah surat edaran tentang penyederhanaan RPP. Jadi RPP-nya itu sekarang ini di kementerian ada beberapa contoh-contohnya, nanti mungkin saya bisa sampaikan ke Romo Aris, bisa di-share ke Bapak Ibu semua. Ada berbagai macam contoh bentuk RPP, tetapi yang menjadi masalah adalah gini, ketika guru diminta untuk menyederhanakan RPP, mereka akhirnya jatuh pada format, tetapi lupa pada isinya gitu. Bahwa RPP itu disederhanakan tidak berarti bahwa kita itu nggak boleh lebih dari 1 lembar. Itu yang jadi masalah kan. Jadi kita ini mau lepas dari jebakan yang satu, tapi kita malah terjebak di satu tempat yang baru ini gitu. Padahal esensinya adalah RPP adalah proses pembelajaran dan itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan halaman-halaman gitu ya. Bahwa halaman itu diperkecil, disederhanakan adalah niat dari Pak Nadiem Makarim untuk mengurangi beban Bapak Ibu guru yang dibebani tugas administratif. Jadi masalah RPP ini sebenarnya hal yang harus diperhatikan bagaimana kualitas proses pembelajaran. Dan tentu saja kalau dari segi tataran hukum,
Permendikbudnya yang mengatur tentang RPP itu belum diubah sama Pak Nadiem. Jadi ini yang jadi masalah. Maka kami ingin secepatnya merevisi standar nasional pendidikan, terutama terkait standar isi dan standar tata kelola, karena supaya nanti surat edaran ini menjadi lebih kuat ketika itu ada di dalam Permendikbudnya. Saat ini kami sudah selesai, tinggal kami berikan kepada Pak Nadiem Makarim draft untuk Permendikbudnya, sehingga nanti Permendikbud ini bisa menjadi dasar bagi sekolah-sekolah Katolik untuk berinovasi dalam mengembangkan RPP. Karena saya yakin saat ini, misalkan Pak Nadiem mengatakan RPP disederhanakan, Bapak Ibu bikin penyederhanaan, itu nanti sama pengawas ditanyakan. Karena apa? Dalam hukum itu Permendikbud lebih kuat daripada SE, meskipun sama-sama ditandatangani oleh Menteri. Ini kan jadi masalah. Sementara yang aturan lebih tingginya belum dicabut, SE-nya juga ditandatangani oleh Menteri. Nah, guru, orang tua juga bingung. Ini mana yang harus diikuti? Pengawas juga bingung, kepala daerah, juga, kepala dinas juga bingung. Maka saya rasa kita tidak perlu berpolemik masalah mana yang lebih tinggi, tetapi esensi dari RPP itu apa? Lalu pertanyaan yang terakhir dari Suster Inosensia ini sangat penting. Di masa COVID ini, bisa nggak kita memilih kompetensi dasar yang ada, ya kemudian ya hanya beberapa saja, lalu itu kita fokuskan gitu. Saya rasa alternatifnya seperti ini, Suster. Kompetensi dasar saat ini kan kami sudah sedang merevisi juga. Artinya gini, dalam merevisi standar isi, kami sudah mempertimbangkan poin-poin standar isi yang memang tidak begitu fundamental, kami hilangkan oleh BSNP. Tetapi kan ini belum jadi aturannya. Nah, di masa pandemi COVID ini kan masih berlaku kurikulum 2013. Suster dan Bapak Ibu guru bisa memilih KD-KD tertentu yang lebih fundamental, menjadi dasar. Yang lain-lain itu disinggung sekilas atau bisa diajarkan sekilas, kemudian dilewati. Jadi ini terkait dengan alokasi waktunya saja. Sejauh bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa tidak apa-apa, karena di masa pandemi ini justru disinilah tantangannya, bagaimana sekolah bisa memberikan mana yang paling penting dulu, sehingga nanti hal-hal yang kurang penting itu ketika sudah masuk sekolah itu bisa dengan cepat dikejar, karena ini hanya terkait dengan masalah implementasinya atau apa, tetapi ini konsep dasar ini harus dipahami oleh anak-anak. Jadi KD-KD itu sebenarnya harus tetap diajarkan semuanya, tetapi di masa pandemi ini kompetensi dasar itu harus kemudian dipilah-pilah mana yang kemudian menjadi basic. Dan itu harus dikuasai sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak langsung kemudian melaksanakan hal yang detail dari kompetensi ini, tetapi kita bikin blok-blok pengetahuan yang kemudian menjadi dasar anak ini untuk berkembang ke depannya. Jadi saya rasa sekolah memilih KD itu tetap sangat diperbolehkan, Suster. Bahkan kalau mungkin di dalam KD yang ada itu ada yang kurang bisa ditambahi. Gitu. Tetapi sejauh ini saya melihat kompetensi dasar yang dibuat oleh kementerian itu sudah dikomunikasikan dengan para ahli, ahli kurikulum, ahli yang di bidang katakanlah ilmu pengetahuan, matematika, dan lain itu menjadi building block yang memang harus dilewati. Gitu. Tetapi Bapak Ibu guru kan juga bisa menyeleksi. Oh ini sebenarnya nggak perlu, ini nggak perlu, gitu. Yang perlu ini dulu, sehingga nanti yang tadi terlewatkan ketika sudah masa normal itu bisa disampaikan atau anak-anak bisa diminta untuk mempelajari sendiri, gitu. Sehingga itu bisa menjadi proses pembelajaran yang lebih efektif dan strategis. Karena kalau semuanya mengikuti apa yang ada di dalam kurikulum, sementara kita pembelajaran jarak jauh sangat terbatas, itu akan sangat memberatkan guru, juga akan memberatkan siswa, memberatkan orang tua juga. Apalagi kalau semua dilakukan secara online. Saya rasa proses pembelajaran ini tadi harus disesuaikan dengan kondisi, kemampuan orang tua, situasi masyarakat, dan situasi daerah. Sehingga tadi itu penting sekali bagaimana sebelum sekolah dibuka, syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan WHO, kemudian kepiawaian dari tim-tim dari gugus tugas COVID-19 ini perlu sangat diperhatikan. Karena saat ini ada beberapa daerah yang memang sudah disebut sebagai zona hijau dan mungkin Juli nanti mereka sudah bisa masuk sekolah secara normal. Saya rasa itu, Suster, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan terkait dengan RPP, lalu kemudian KD. Bahwa RPP yang 1 halaman itu apakah sudah ada aturannya, saya rasa hanya dalam surat edaran saja dan kementerian membagi contoh-contohnya saja. Mungkin nanti bisa saya bagikan contoh-contohnya yang sudah ada di tempat saya yang waktu itu juga dapat dari teman-teman di kementerian. Terima kasih, Romo. Itu jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk jawaban di sesi terakhir ini.
dan juga terima kasih Ibu Hanli untuk diskusi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Baik, para peserta seminar yang terkasih, para pastor, suster, dan para pemerhati keluarga dan pemerhati pendidikan, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua pemateri kita sore dan malam ini. Kita acungkan jempol untuk keduanya. Lalu kemudian, ya, ini ada catatan dari Romo Morris bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab akan dijawab secara tertulis dan dimasukkan dalam Google Drive. Karena itu, sebagai moderator saya mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi kita, dan mohon maaf kalau memang tidak sempat semua terbaca pertanyaan-pertanyaannya, dan juga di akhir pertemuan kita ini saya hanya mengambil beberapa pokok pikiran, ada 4 kesimpulan kecil yang saya coba garis bawahi dari seluruh proses diskusi kita sore sampai malam ini. Pertama, saatnya kini orang tua berkolaborasi dengan sekolah, dengan guru, dan dengan anak. Momen pandemi COVID-19 adalah momen menuai apa yang telah kita tabur selama ini. Bandingkan kata-kata dari Ibu Hanli tadi. Pola asuh, komunikasi yang telah kita hidupi selama ini, kita nikmati saat ini. Dan sekali lagi kita diingatkan, poin ketiga, rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak, dan orang tua adalah guru utama bagi anak-anaknya. Poin terakhir, anak adalah pribadi yang hidup. Saya ingat puisinya adalah bukan. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Demikian saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya dari Maumere, Flores, NTT, saya mengucapkan salam jumpa, dan paling akhir saya mengucapkan satu pantun ini. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian saja dan terima kasih. Terima kasih.